dengan maksimal tercapai goalnya. Amin ya. Oke, pertama-tama ya teman-teman ya, perkenalkan ya, nama saya Prilia Wulandari. Sebelumnya saya sorry ya teman-teman, ini sambil di jalan. Nah, ini salah satu kelebihannya Zoom teman-teman ya. Kelebihannya Zoom itu kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun ya. Saya hari ini sebenarnya di Surabaya teman-teman, di kantor HR Muhammad ya, karena mau untuk asuransikan mobil ya. Jadi saya stay di HR Muhammad, mobil nanti taruh suami ya. Oke, sebelumnya thank you untuk Pak Fakhrudin ya, Pak Didin ya. Ini salah satu teman saya yang luar biasa juga ya, bersedia mengundang saya. Ya mungkin karena saking nggak ada pembicara ya Pak Didin ya. Jadi ya wis bulia saja gitu ya. Oke ya, jadi mungkin karena angel ya teman-teman dari pembicara, tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Saya yakin kita semua pasti ada yang bisa dibagi gitu ya teman-teman ya. Oke, saya juga berterima kasih kepada semua leader-leader yang ada di SP3 Prusmat ya, luar biasa teman-teman, teman-teman keren banget ya. This Karena meeting is being recorded. gampang ya teman-teman ya untuk berjuang ya teman-teman ya di saat-saat seperti ini, tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Nah teman-teman, hari ini ya seperti tadi yang teman-teman lihat, sekilas saya akan cerita tentang background saya ya. Perkenalkan, nama saya Prilia Wulandari. Saya asli teman-teman dari Lamongan ya. Sebelumnya juga minta maaf ya, suara saya memang seperti ini teman-teman ya, serak-serak kemelotak gitu ya. Nah, saya asli dari Lamongan teman-teman ya. Background saya ini adalah salah satu staf di kelurahan ya teman-teman. Jadi kepala desa saya itu mendapatkan bantuan perpustakaan desa, kemudian saya diminta untuk jaga. Nah, jaga perpustakaan desa itu selama berapa lama? Selama kurang lebih sekitar 2,5 tahun teman-teman. Ya, 2,5 tahun saya jaga teman-teman. Kemudian saya tidak kenal dengan perekrut saya juga tidak kenal dengan Prudential sebelumnya. Perekrut saya ini datang tiba-tiba teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tiru caranya ya. Beliau datang ke kepala desa saya dan menanyakan, Pak, kira-kira ada enggak dari anak buahnya atau pegawainya yang bisa saya ajak untuk join di Prudential gitu ya. Kemudian kepala desa saya bilang, wah angel wong deso ini gitu ya. Nah, karena Lamongan itu saya bukan di kotanya teman-teman, tapi di daerah yang cukup terpencil ya, Karangbinangun. Jadi kalau teman-teman lihat di Google Map itu ya lumayan lah, kalau dari Lamongan kota sekitar 45 menit ya. Jadi hari itu juga teman-teman, kepala desa saya mereferensikan saya ya. Ya wis meskipun angel gini wong desa, cobalah para nono wulan itu ya. Biasanya dia geleman mungkin seperti ini. Tapi kalau bisa ya datangnya itu habis maghrib aja, pas suaminya pulang gitu ya dari Tuban. Nah, suami saya itu teman-teman background-nya adalah salah satu pimpinan bank yang cukup terkenal ya di Jawa Timur ya, yaitu Titel Bank ya, Bank Titel teman-teman ya. Jadi biar nggak ngantuk ya teman-teman ya. Jadi Bank Titel itu koperasi mingguan ya. Bank Titel itu koperasi mingguan, dia berkarir di Tuban, kemudian setiap seminggu gitu dia pulang 2-3 kali. Nah, saya pun harus bekerja teman-teman. Saya juga harus mencari penghasilan tambahan. Bukan karena nafkah dari suami saya tidak cukup, bukan. Tapi saya punya impian, punya hidup yang jauh lebih baik suatu saat nanti. Makanya saya putuskan saya harus bergandengan tangan dengan suami saya agar impian saya lebih cepat terwujud. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman tanya berapa sih income-nya Bu Lia di desa gitu ya. Kalau misalkan saya boleh sharing ya teman-teman ya. Income-nya itu ya sekitar 24 juta. Itu kalau di total 20 tahun kerja teman-teman ya. Jadi ya teman-teman kalkulator sendiri gitu ya. Oke. Nah teman-teman, dengan income segitu kira-kira menurut teman-teman saya bisa hidup enggak? Bisa teman-teman ya. Predikat hidup saya cukup bagus saat itu ya. Predikatnya adalah A ya. Acur teman-teman ya. Tepatnya acur gitu ya. Jadi saya saat itu diperkenalkan seperti itu dengan Prudential. Perekrut saya bercerita ke rumah saya, dia ceritakan semuanya, dia tawarkan untuk nabung. Saya berpikir rasanya asuransi ini bagus ya, karena suami saya itu tambah lama juga enggak tambah muda gitu ya teman-teman ya. Lek tambah lama tambah muda, saya tak gendong kemana-mana, betul ya. Nah kan gitu ya. Jadi
Saya putuskan saya ikut gitu ya. Tapi ternyata perekrut saya ini orangnya baik teman-teman. Dia bilang, loh ibu kalau misalkan mau ambil, jangan ambil di saya, ibu ambil di dirinya ibu sendiri saja gitu ya. Terus saya mikir, loh maksudnya gimana gitu kan. Dia bilang, jadi agent aja bu gitu ya. Nah ini teman-teman jawaban saya. Saya katakan sama perekrut saya, waduh pak, nggak ada waktu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin teman-teman rekrut nih, tapi ada yang jawabannya gitu, teman-teman nggak salah, nggak apa-apa, tetap di handling aja. Namanya ketemu orang SMS kayak saya teman-teman ya. SMS itu sibuk, miskin, sombong gitu ya. Jadi SMS itu kan seperti itu ya. Jadi apa ya istilahnya teman-teman ya jangan mati akal gitu ya, omongi. Jadi perekrut saya saat itu ngomong ke saya, The recording has apa stopped. bu, ibu kan bisa lakukan ini kapanpun dan gimana pun ya, kan seperti itu. Nah kemudian teman-teman saya berpikir, oh ya sudah enggak apa-apa. Saya kalau join bayar berapa gitu ya. Karena kan saya kira kayak Sophie Martin gitu ya teman-teman ya. Saya mikirnya seperti itu. Ya ternyata enggak teman-teman ya. Ternyata enggak seperti itu. Saya diundang ke acara BOP, kemudian saya lihat teman-teman acaranya. Loh, kok bagus. Wow ya, satu agency manager yang menurut saya cukup bagus ya. Beliau 4 tahun bisa agency manager. Saya mikir, orang ini 4 tahun agency manager ya. Saya 2,5 tahun ya. Hidup saya tetap ngono-ngono aja gitu ya teman-teman ya. Berarti kan ada yang salah di diri saya. Itu yang saya pikirkan teman-teman. Dia makan nasi, saya makan nasi. Oh ya sudah, enggak ada salahnya dicoba. Toh juga gratis kan seperti itu ya teman-teman. Akhirnya saya putuskan, oke, saya join ya. Saya join, kemudian saya AAJI dan itu September 2014. Jadi persis seperti akhir tahun ya, seperti saat ini. Makanya teman-teman yang joinnya akhir-akhir tahun seperti sekarang ini, jangan berkecil hati. Masih ada waktu, masih ada banyak kesempatan dan banyak peluang. Salah satu contohnya yang seperti kejadian pada perekrut saya. Ya, dia tidak kenal saya, dia datang ke balai desa, hanya dengan bertanya seperti itu saja, dia bisa dapat 1 agent pecah telur. Ya, meskipun hari ini sangat disayangkan, beliau sudah tidak lagi di Prudential gitu ya teman-teman ya. Artinya apa? Teman-teman harus meyakini bahwa setiap perjuangannya teman-teman itu nanti akan membawa teman-teman bertemu dengan Aprilia yang lain mungkin. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Artinya kita tidak pernah tahu gitu loh teman-teman. Ya, seperti apa ke depannya. Yang penting jalan saja. Perekrut saya dia join 5 tahun baru ketemu saya teman-teman. Ya, artinya semuanya juga butuh waktu. Kan seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah ya. Just one more gitu ya. Ibaratnya misalkan 1 kali teman-teman gagal, bangkit lagi. Tidak ada masalah ya. Teman-teman ya. Kemudian saya putuskan untuk full time. Kenapa? Karena setelah pertemuan saya dengan Pak Robert Hessen di bulan November ya. Jadi akhir November itu ada salah satu acara ya, mirip seperti ini. Bu Windu ya, saat itu pembicaranya Bu Windu dari SB7. Saya lihat teman-teman sandepannya ya, saya tuh mikir loh teman-teman ya, dia bisa beli mobil, dia bisa ada rumah gitu ya, seperti itu ya. Saya mikir, dia tuh perempuan ya, saya juga perempuan. Berarti kan kalau misalkan dia bisa, saya juga bisa. Selalu itu teman-teman yang ada di pikiran saya. Ya Tuhan, berarti saya ini salah jalan ya. Gambaran saya seperti itu. Karena saya join dari September ya. September itu belum ada IBA teman-teman. Ya wajar. Karena kan salah jalan teman-teman ya. Kemudian saya turun teman-teman. Selesai acara itu saya nggak pulang. Saya turun, saya kejar itu Bu Windu. Di sebelah kantor itu ada kayak depot kecil gitu ya. Itu Pak Robert ajak makan Bu Windu di sana. Nah teman-teman. Kemudian saya tanya sama Bu Windu. Bu, Ibu ini join kapan gitu ya. Kok bisa luar biasa gini-gini apa segala macam. Saya kejar This terus meeting is being sampai recorded. akhirnya Pak Robert itu tanya ke saya, loh kamu ini siapa gitu ya. Saya bilang saya agennya Pak Marsidi gitu ya, direkrut sama Pak Kuswadi. Oh iya gini ya, kita itu harus segera balik ke Surabaya ya, karena kan takutnya macet. Oh ya sudah Bu Windu. Jadi saya tuh tidak tahu teman-teman. Kalau itu Pak Robert Hessen itu yang punya kantor. Bagi saya itu tidak penting saat itu ya. Saya tidak kenal beliau. Saya tuh pengennya ngejar Bu Windu ini tadi. Saya bilang Bu Windu, saya minta kontak BBM-nya ya supaya kita bisa nanti BBM-an. Pas teman-teman ya, ketepaan. BBM-nya Bu Windu itu mati, kehabisan baterai, tidak bawa charger ya. Kemudian beliau bilang, waduh Bu, maaf ya, ini pas habis baterainya gitu ya. Pas habis baterainya. Jadi
gimana ya Bu ya, saya sebentar gitu ya. Terus Pak Robert bilang, ya sudah pakai BBM saya dulu aja. Kita kontak-kontakan, nanti saya kirim di kontaknya Bu Windu. Teman-teman, mulai dari Pak Robert nyampe Surabaya, sampai dengan saat ini, teman-teman tahu, saya tidak punya kontak BBM-nya Bu Windu. Saya juga tidak punya nomor teleponnya Bu Windu. Karena sejak sore itu dan sampai malam itu, saya hanya BBM-an dan komunikasi dengan Pak Robert Hesen. Dan saat itu juga saya memutuskan untuk full timer. Saya diomongi jam 12:30 pagi itu kita masih BBM-an. Pak Robert Hesen bilang, hidupmu seperti itu, ya, ngono-ngono ae. Itu semuanya pilihan. Terserah, tidak ada masalah. Karena memang semua perubahan besar itu diawali dari keberanian untuk memilih keputusan yang besar. Semuanya itu pilihan. Seperti itu teman-teman. Saya nangis sejadi-jadinya diomongi seperti itu. Pak Robert Hesen bilang bahwa bapakmu usianya sudah sekian, kalau kamu tidak segera kaya raya, tidak segera bisa bikin orang tuamu bahagia dan bangga, ya sudah. Ya terimohon kalau misalkan nanti kamu itu dicap sebagai anak, ya wis lah sekedarnya. Itu kan tidak tahu diri banget gitu teman-teman. Jadi kalimatnya itu apa ya, makjelek gitu loh. Saya sampai nuang ya teman-teman. Saya bilang, wis, saya tak full time, saya full time teman-teman. Hari itu juga saya putuskan full time. Besok paginya saya datang ke kepala desa saya dan saya katakan, Pak, saya mau resign. Saya tidak bekerja lagi di sini, ya. Saya ingin fokus di Prudential. Kira-kira menurut teman-teman ya, Kades nih, ya 2,5 tahun sama-sama pegawainya, diomongi ada yang resign seperti itu. Kira-kira jawaban Kades saya apa, ayo? Ya. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman jawabannya gimana? Teman boleh cek? Ya. Gila gitu ya. Gendeng gitu ya. Betul ya. Jawabannya gendeng teman-teman. Gendeng takon itu ya. Kayak gini itu nggak gampang loh gitu ya. Kok bisa kamu mikir seperti itu? Aku itu sudah dulu di asuransi, kono hasilnya gitu ya. Nah teman-teman, ya asal teman-teman tahu, Kades saya itu dulu mantan agen asuransi. Nah makanya dia bisa ngomongin saya seperti itu. Beliau bergabung 3 tahun lebih teman-teman, ya makanya bisa ngomongin saya seperti itu ya. Saya minum dulu ya. Karena memang semalam begadang teman-teman, jam 4 pagi ya, 3:30 saya baru nyampe hotel, begadang di rumahnya Pak Robert. Maaf ya, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman semua, seluruh leader dan agent, sekaligus juga KPM owner dari SP3 ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, Kades saya ini, asalkan teman-teman tahu ya, beliau adalah agent asuransi di asuransi lain ya, inisialnya adalah Jiwasraya ya. Jadi memang di sana tidak ada sistem, tidak ada apa-apa. Jadi ya memang seperti itu. Jadi dikiranya sama, teman-teman. Saya bilang, enggak apa-apa, Pak. Saya akan coba dulu. Kasih saya waktu 1 tahun. Kalau misalkan saya tidak bisa dapat yang saya cari di Prudential, saya akan balik lagi. Ya wes, gak apa-apa. Urusan di kecamatan itu. Berkas-berkas urusano semua, gitu ya. Jadi selain penjaga perpustakaan desa, teman-teman, saya itu juga nyambi untuk bantu kawan umum saya sebagai calo KTP. Ya, teman-teman ya. Jadi ya, inisialnya saya langsung sebut lengkap ya. Nah, kemudian calo KTP lumayan teman-teman ya, dapatnya lumayan. Saya dapat ketika ngurus calo KTP itu bisa sekitar 500 sampai 700 ribu lah per minggu, ya, gitu. Jadi saya punya orang dalam ya, kenalan gitu ya, teman-teman sendiri gitu ya, di di Capil gitu ya. Kalau biasanya KTP ngurus di daerahnya teman-teman berapa lama kalau KTP? KTP berapa lama ya kalau di Surabaya? Nggak selama di Lamongan paling ya. Kalau di Lamongan teman-teman ya, itu rata-rata ya seminggu ya, ada yang kadang-kadang sampai sebulan kayak gitu. Ya, tapi kalau orang yang buru-buru waktu itu ya, atau dia orangnya kaya gitu, pengen cepat-cepat dapat gitu ya teman-teman ya, saya bisa selesaikan paling lama 2 hari. Kadang ya saya datang pagi, duhur itu sudah saya bawa jam 12. Ya,
Ya, kalau sekarang cepat, betul, 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 betul banget. Kalau nggak cepat bisa dibom ya sama Bu Risma gitu ya. Nah, betul, ya, yes. Itu saya ngurus tahun 2013 ya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi dapatnya cukup lumayan ya dengan seperti itu. Tapi kalau misalkan dari ini pun disuruh nyalur KTP lagi ya enggak mau teman-teman. Betul ya. Jadi itu bukan bukan salah satu pilihan yang bagus ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kemudian teman-teman saya tinggalkan semuanya, saya koordinasi dengan teman-teman. Nah, saya full time saya tanya ke Pak Robert, apa yang harus saya lakukan Pak gitu ya. Kemudian leader saya cuma menanyakan, seseorang itu kalau misalkan dia mau jadi juara dunia, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Ya saya bilang ikut bertanding, ya seperti itu. Selain itu sebelumnya apa yang harus dilakukan? Ya latihan Pak. Nah, apa yang sudah kamu kuasai? Teman-teman tahu enggak? Ternyata saya tidak menguasai apapun, saya tidak menguasai sama sekali yang namanya produk, presentasi, ilustrasi, SPAJ, handling objection, saya tidak menguasai apapun itu. Jadi ibaratnya saya ini konyol ya teman-teman ya, sudah beberapa kali coba prospek nawari ya, pengen ngajak perang tapi tidak punya senjata, tidak punya skill seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Makanya kalah teman-teman ya dalam setiap pertandingan yang saya lakukan. Ajar teman-teman ya, karena memang salah jalan. Akhirnya Pak David bilang, kamu full timer, kamu harus training. Kamu training dulu, kamu kuasai semuanya dulu, baru kamu boleh jalan. Kemudian saya katakan teman-teman, Pak, saya mohon maaf ya, teman-teman saya itu kan penghasilannya, kan saya tahu teman-teman ya, penghasilan teman-teman saya dengan keadaan keluarga saya ya teman-teman. Saya lahir dari keluarga yang elit teman-teman ya, jadi elit itu kan ekonomi sulit gitu ya. Tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang luar biasa, meskipun mereka berdua broken home, mereka berdua mendidik saya bagaimana caranya untuk kuat dan sabar ya teman-teman ya. Jadi dari hidup ini kita mesti banyak belajar. Saya merasa tidak punya bangsa pasar dan Pak Robert bilang tidak ada masalah, kamu bisa canvassing, kamu bisa keluar seperti saya diarahkan teman-teman. Sehingga Januari sampai Mei itu teman-teman ya, saya benar-benar fokus untuk bagaimana tujuan awal saya dulu bergabung. Saya fokus itu untuk supaya saya bisa berikan penjaminan ya ke anak saya, yaitu berupa AD itu teman-teman, maksudnya bisa diwariskan ya. Saya harus kejar jenjang karirnya, itu yang ada di pikiran saya. Jadi untuk bisa AM saat itu saya harus UM dulu Pak, goal saya. Dibiarkan teman-teman sama Pak Robert, tapi pelan-pelan dituntun, diomongi supaya UM-mu gampang, kamu mesti AM dulu ya. Nah, jadi saya nurut teman-teman, setiap hari saya keliling teman-teman ya, kunjungan 5 orang baru 2 follow up, 5 orang baru 2 follow up teman-teman. Apakah saya ada hasil teman-teman? No, tidak ada. Kalau teman-teman tahu tadi di sandepan saya ketika saya bawa nasi bontotan, itu bukan endorse teman-teman ya, itu bukan endorse-nya Aqua, tidak, tapi memang itu botol air minum yang saya selalu isi ulang di kantor untuk saya keliling ya. Jadi saya selalu bawa 2-3 botol, kalau habis gitu saya isi di kantor untuk saya jalan lagi. Saya makan ya cuma nasi, kerupuk ya, sama dadar, yang telur dadar itu diisi lomboknya banyak ya, sehingga setiap kali saya makan siang itu rasanya sakit banget teman-teman ya, rasanya sakit banget, nggak enak banget, karena saya selalu diomongin sama Pak Robert, orang nggak punya duit itu sakit nggak? Saya ngomong sakit teman-teman ya. Kenapa sakit? Sakitnya luar biasa. Orang nggak punya duit itu teman-teman, jangankan teman ya, jangankan saudara ya, laler itu loh gak mencelok teman-teman, betul nggak? Linune itu tuh balung-balung lek ganti duit teman-teman. Loh, ini saya loh teman-teman ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya, ini saya ya. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman enggak, yang baik diambil, enggak apa-apa, kembali lagi ke leadernya teman-teman semua ya. Jadi linune luar biasa teman-teman. Setiap kali saya tidak ada hasil, saya jalan keliling dari pagi sampai siang, saya makan sambil terus-terusan, teman-teman nangis. Kok enggak ada hasil ya? Kok untuk cerita teman-teman, bukan ngomong hasil sih, sorry. Bukan untuk cari closingan, bukan. Saya mau jelaskan Pak Ali, saya mau jelaskan tentang prudential, itu sudah ditolak duluan. Saya sampai nuangnya, saya telepon leader saya. Kok gini ya kerjaannya? Mau cerita ini loh kok nggak bisa. Teman-teman tahu kira-kira jawaban leader saya apa? Ya, leader saya bilang, dia cuma ketawa teman-teman. Kakak gitu ya, hahaha. Ya memang kerjaannya kayak gitu ya. Ya memang kok ngono iku kerjaannya. Ya saya mikir teman-teman, loh maksudnya oh bos gitu ya. Terus gimana Be? Aku nyarinya kemana gitu ya. Kemudian Babe bilang, yuk kamu mesti cari sampai dapat.
Cari itu sampai dapat. Itu yang ada di pikiran saya, teman-teman. Cari sampai dapat. Karena saya meyakini dari awal, teman-teman. Saya begitu tahu profilnya Pak Robert, saya putuskan untuk full timer. Saya meyakini satu hal. Ketika saya nurut sama Pak Robert Tyson, saya tidak mungkin diarahkan untuk jadi miskin. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi saya nurut, teman-teman, ya. Diomongnya apa, saya nurut. Kamu cari sampai dapat. Kunjungan minimal 5 orang, baru 2 orang follow up. No choice, tidak ada pilihan lain. Ya sudah, saya lakukan, teman-teman. Apakah ada hasil? Tidak. Pertama-tama tidak ada hasil, teman-teman. Bulan pertama 0 case, saya tidak ada hasil. Tapi karena saking banyaknya kunjungan, teman-teman tahu bulan kedua, bulan ketiga, terus teman-teman gulung seperti itu. Ya, bahkan sempat teman-teman saya pernah mengalami down dan saya hampir menyerah di Prudential. Bulan Maret 2015. Hujan deras, teman-teman, saat itu. Ya, di kelas AUM itu setiap kali ada closingan semuanya tepuk tangan maju. Semuanya ditepuk tangani, semuanya disanjung-sanjung. Cuma saya tok yang tidak ada hasil. Padahal saya sudah kuasai semuanya. Saya sakit hati, teman-teman. Saya sakit hati loh. Saya sampai ngamuk ke leader saya. Kok bisa, Pak? Dia itu loh tidak bisa presentasi. Kok bisa dia closing 5 case, ya 50 juta api, 3 case, 20 juta api. Tidak masuk akal. Saya tidak terima, teman-teman. Dan apa yang teman-teman tahu yang dikatakan sama leader saya cuma bilang, kamu jangan lihat hari ini. Kamu lihat tahun depan mereka semua pasti hilang. Kamu lihat tahun depan mereka semua pasti hilang. Saya tidak nyumpahi, tapi itu yang akan terjadi. Kamu lihat saja. Nurut ya, lihat. Jalanmu pasti enak. Lagi-lagi teman-teman, saya percaya banget omongan leader saya. Saya keliling teman-teman lagi-lagi, tidak ada hasil. Ya, sakitnya minta ampun teman-teman. Hujan deras. Saya itu masuk ke satu daerah yang jalannya itu rusak parah. Saya tidak bisa bedakan antara itu jalan atau tambak atau sawah. Mestinya saya ngambil belok kanan, ternyata saya lurus. Hari itu juga, siang itu juga, saya bersama motor saya masuk ke dalam tambak, teman-teman. Ya, saya tidak bawa kis, teman-teman. Bayang no, sakit kan teman-teman, saya nuangnya sejadi-jadinya. Ya, sampai ditolongin orang, diomongin, dibantu seperti itu. Kemudian saya telepon leader saya nuangnya supaya aku tidak kuat sungguhan. Kerja apa ini, benda? Tidak kuat, tidak bener. Ini apa gitu loh, maksudnya kok tidak bodoh, mbak yang dijanjiin waktu itu. Saya nuang ya teman-teman. Kira-kira kalau misalkan ya, hari ini leader nih, semua leader yang ada di SP3 ya, halo ya, Anda ditelepon agent Anda yang setiap hari berjuang, nangis seperti itu, hujan deras, ditelepon agent Anda jatuh, jawabannya apa kira-kira? Atau Anda agent pernah mengalami seperti saya, kira-kira jawaban leader Anda apa? Coba saya tanya. Kamu jatuh di mana? Loh sekarang gimana? Betul ya? Kamu posisi di mana? Kan gitu ya? Oke, fight gitu ya? Oke. Ya. Teman-teman tahu yang leader saya lakukan apa? Dia tertawa terbahak-bahak, teman-teman. Hahaha. Ya ampun, jatuh. Ya ampun, rek. Hahaha gitu, teman-teman. Gendeng dah. Saya sampai mikir, iki orang ini ya apa ya? Kok enggak punya rasa belas kasihan, ya? Saya sampai mikir gitu, ya. Makanya, aduh, ya ampun teman-teman ya. Jadi makanya leader saya itu namanya RT ya teman-teman ya. Dia tuh raja tega teman-teman sebenarnya. Ojo diomong no tapi ya teman-teman ya. Oh tapi ini direkam ya. Ya, jadi mikir, kok bisa gitu loh dia ngomong gitu. Sampai saya muangkel teman-teman ya. Kemudian dia bilang teman-teman dengan santainya, Lia, hari ini kan hujan. Kamu jatuh nih seperti itu ya, sampai basah kuyup seperti itu. Tidak apa-apa. Trimon, kamu percaya Tuhan itu berkati kamu. Tahun depan kamu tidak akan kehujanan lagi. Tahun depan Lia, kamu pasti beli mobil. Aku bilang, beli mobil dari mana, B? Beli mobil dari mana? Aku bilang, lah mau nyari case-nya tidak ada kok beli mobil. Saya bilang gitu teman-teman. Kemudian dia bilang, kamu pegang omongan saya ya. Kamu kan berjuang di Prudential seperti ini. Kalau sampai nanti tahun depan kamu tidak bisa beli mobil, ya, kamu keluar dari Prudential, kamu kerja ikut aku. Teman-teman lagi-lagi ya. Saya selalu meyakini dan mempercayai apa yang dikatakan leader saya. Jadi saya percaya, oh ya wis, aku gak berhasil nang Prudential, aku kerja melu Pak Robert. Padahal coba teman-teman pikir, seandainya, saya tuh baru menyadari ketika saya AD 2017. Pak Robert itu pernah bilang, kalau kamu tidak berhasil di Prudential, ya sudah kamu kerja ikut aku. Sekarang coba teman-teman pikir, lah Pak Robert itu mau kemana lagi kalau tidak di Prudential? Betul enggak? Lah kan dia cuma di Prudential teman-teman. Artinya apa ya? Kan tetap berjuang di Prudential jawabannya. Betul ya?
Jadi tidak ada itu kamu nanti keluar kerja ikut aku ya, podo ae teman-teman. Ya kan? Kan bener melu prudential. Waduh, aku udah ya enggak kepikiran teman-teman. Aduh ya, gitu. Tapi karena diomongi seperti itu, saya yakin loh teman-teman. Oh ya sudah, tak coba dulu. Saya semangat lagi. Seandainya teman-teman hari itu ketika saya jatuh ya, ketika saya jatuh kemudian saya menyerah seperti itu, saya tidak gubris omongan leader saya tidak respect. Mungkin dari ini teman-teman juga tidak akan kenal saya, mungkin saya juga tidak bisa menerima berkat Tuhan ya lewat prudential seperti sekarang ini. Ya, mungkin dibandingkan leader-leader yang lain teman-teman saya masih belum ada apa-apanya, belum ada secuil kukunya, masih lebih hebat leadernya teman-teman yang lain. Tapi dibandingkan dengan kehidupan saya yang dulu, teman-teman lihat sendiri rumah saya seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang sangat saya syukuri teman-teman ya. Singkat cerita teman-teman ya, kemudian di bulan keempat teman-teman ya, bulan keempat perjuangan saya sempat sakit. Ada agent yang sering sakit? Banyak ya, sering, Pak saya sakit, Bu saya sakit, nggak bisa prospek ya, mohon izin ya Bu ya. Ini, leadernya teman-teman pasti jawabannya gini, ya sudah minum obat dulu, istirahat, jangan lupa makan ya teman-teman. Saya yakin itu pasti leadernya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu leader saya ya, dia katakan sama saya teman-teman bulan April saat itu ya, saya ingat betul 2015. Saya bilang, B, hari ini Lia nggak bisa jalan, soalnya Lia sakit. Hah? Kamu sakit? Di telepon itu teman-teman. Kamu sakit? Iya, B. Loh, gendeng tak nih? Oh, gak duit kok bisa loro itu loh. Kamu itu kere, kok bisa kamu sakit? Saya tuh tambah bingung teman-teman. Kok katanya kok bisa kamu sakit? Lalu saya ini manusia loh teman-teman. Kok katanya kok loh ya bisa sakit loh Be. Lia nih ya mungkin kecapean Be. Capek opo? Katanya teman-teman. Lia, kamu mesti tahu orang tidak punya duit itu tidak boleh sakit Lia. Karena kalau orang tidak punya duit itu kamu sakit, kamu bisa mati. Karena kamu tidak bisa berobat. Laksana anak-anakmu. Kamu lihat daftar follow up-anmu segitu banyak. Kamu sekarang bisa berdiri? Ya bisa Be. Tapi ini perut sakit banget. Enggak, aku cuma tanya bisa berdiri enggak? Bisa basic, bisa berdiri. Kalau kamu bisa berdiri, kamu berangkat. Ya, sekarang kamu mandi, kamu siram kepalamu itu, ya, supaya adem, ya, supaya kamu otakmu jernih, ya. Saya itu kebiasaan teman-teman ya, diomeng otak-otak itu setiap hari sampai sekarang, ya. Supaya otakmu itu seger gitu ya. Kamu berangkat toh. Kamu datangi ini ngomongnya gini, Bi. Suaraku wis habis, Bi, mau batuk. Wis diomongi, wong kere ku gak boleh sakit. Ya wes, berangkat. Ya wes, aku berangkat. Teman-teman tahu enggak? Saya mandi loh teman-teman. Tipes batuk itu saya mandi. Ya, saya siapkan daftar follow up saya siap-siap saya berangkat. Teman-teman tahu, ya. Saya follow up itu sampai saya enggak bisa ngomong. Sampai saya itu nulis di kertas. Bu, mohon maaf, ini seperti ini saya tulis. Terus nasabah saya ngomong, dia tanya lagi, oh jadi begini Bu, saya tulis. Sampai akhirnya teman-teman nasabah saya itu sakno, wes mbak wes gak usah dijelasno, saman gak ono suarane wes aku tak melu, iya aku bojoku anakku, wes iya wes pirawan. Saya pulang bawa 3 kis teman-teman. Teman-teman bayangkan seandainya hari itu para Robert tidak paksakan saya seperti itu, saya tidak akan ada progres kemajuan. Ya, ketika saya keluar dari rumah itu teman-teman saya katakan sama leader saya thank you ya. Saya bilang, B, lihat closing ya, seperti itu. Kemudian dari saya bilang, ketepaan. Jadi gak ada tepaknya teman-teman ya. Ketepaan nih kuliah. Closing mau ketepaan. Ya wes, ini loh sore ya. Kamu pergi lagi. Kan saya ada itu sing kunjungan lain nih. Ya. Saya ada sing lain nih, kamu datangi lagi. Itu pasti closing. Cara ngomongnya gini. Jadi bukan sing kayak leader apa ya. Maksudnya kalau ada anaknya closing kan, wih ya selamat ya, luar biasa, hebat. Ayo tambah semangat lagi, gaspol gitu. Ya teman-teman, dia cuma bilang ketepaan nih kuliah, ya wes berangkat lagi wes, kan bisa itu closing lagi, gitu tok teman-teman. Aduh, ya seperti itu. Tapi ya memang seperti itu cara mendidiknya ya teman-teman ya. Jadi setiap hari teman-teman bayangkan saya itu sering banget nangis teman-teman ya, digoblok-goblokin Pak Robert seperti itu. Karena memang apa ya teman-teman, saya tuh berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Jujur teman-teman saat ketika saya evaluasi saya sempat malu. Saya setiap hari dihandle seperti ini ya, dibantu karena memang leader saya ini ya sudah menyerahkan saya langsung ke Pak Robert ya.
enggak berkenan untuk dengan saya gitu ya, karena sering gegeran ya teman-teman. Kalau saya tanya handling gitu, leader saya enggak bisa jawab, sampai saya tuh ngamuk teman-teman, karena saya sudah kunjungan, akhirnya diserahkan ke Pak Robert. Saya sampai mikir, kalau saya misalkan enggak bisa ada hasil gitu, saya sungkan gitu loh teman-teman. Kok saya ini mengulangi kesalahan-kesalahan terus, sedangkan Pak Robert itu selalu bilang untuk make no mistake lah, ibaratnya kan seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan. Jadi setiap hari itu saya ketika tidak ada hasil di sepeda motor saya jalan itu benar-benar saya mikir teman-teman. Ya Tuhan, kok saya melakukan kesalahan lagi ya? Kenapa ya tadi orangnya tidak mau ambil ya? Kok bisa ya seperti ini? Itu terus teman-teman yang saya angen. Yang saya angen-angen seperti itu. Bukan masalah case-nya bukan. Tapi kenapa cek bodohi saya ini? Sudah diajari kok saya tidak tepat. Diomongin teman-teman. Kan saya kemarin sudah bilang, tirukan percis, ya kan? Ternyata kamu nggak bisa. Cek goblok kamu ini. Cek, aduh teman-teman ya, kalau teman-teman tahu ya, saya tuh sampai nuangi suami saya tuh sampai nggak tega. Dia pulang capek-capek dari Tuban, lihat istrinya telepon, ambil leadernya nangis. Saya nangis teman-teman saat itu. Sampai ya Allah rasanya ya setiap hari. Teman-teman bayangkan ya, pagi itu sudah ditolak-tolak dari pasar ke pasar, dari ruko ke ruko, ya sudah di PHP seperti itu, pulang nggak bawa hasil, capek-capek, ya kepanasan, kehujanan, evaluasi digoblok-goblokin. Ya sakit nggak teman-teman rasanya? Tapi saya selalu ingat, iya orang nggak punya duit itu sakit, ya orang nggak punya duit itu sakit dan beneran nggak enak teman-teman, ya karena kita mau pergi ke rumah saudara aja dikira pinjam duit, kita mau ngobrol sama teman aja dikira mau pinjam duit, betul nggak? Ya kan seperti itu. Karena ya itu tadi teman-teman ya, memang nggak dipungkiri ya, semua perubahan juga karena duit, ya kan seperti itu. Nah akhirnya oh ya sudahlah ya teman-teman, saya cuma meyakini ketika saya nurut sama leader saya pasti capai, ya. Kemudian saya fokus teman-teman dan alhamdulillah ya capai ya. tahun pertama itu kemudian langsung unit manager promosi, saya diucapi selamat ya sama leader saya. Kemudian leader saya katakan pada saat itu langsung salaman sama saya teman-teman, ketika kasih bunga itu beliau salaman, bilang tahun depan aku pengen kamu lihat berdiri di panggung yang sama, senior unit manager, kamu kejar SUM, jangan sampai ada promosi 2 tahun. Karena ketika kamu promosi akumulasi, saya tidak akan tanda tangan. Kamu pegang itu baik-baik ya. Itu di acara perjuangan itu ya teman-teman ya. Di acara promosi itu ya, saya berjuang seperti itu. Langsung Pak Robert ngomong seperti itu ya. Saya pengen lihat kamu SUM tahun depan. Saat itu juga teman-teman di panggung itu saya berdoa sama Tuhan, ya Allah berikan saya kekuatan, berikan saya rezeki ya, berikan saya ketabahan, kesabaran, pantaskan saya untuk 2017 saya berdiri kembali di panggung ini, saya berdiri kembali di panggung kemenangan ini untuk bisa senior unit manager. Tuhan, saya tidak mau tinggal kelas. Makanya teman-teman, saya tidak punya prestasi apapun karena doa itu yang memang Tuhan kabulkan. Jadi hati-hati dengan doa teman-teman. Ya, saya hanya capai SUM. Ya ada si ILC ya, Indonesian Leader Conference ya waktu itu, top 250 unit manager ya teman-teman ya. Karena saat itu juga lagi-lagi diingatkan sama Pak Robert, supaya SUM-mu gampang, pikir no ILCC dulu gitu ya. Akhirnya ya sudah itu teman-teman yang saya pikirkan. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya sama doa gitu ya teman-teman ya. Saya meyakini saat itu saya bisa SUM ya. Saya rekrut sebanyak mungkin ya. Saya handle sendiri, saya rekrut. Akhirnya saya bisa promosikan 2 unit manager dan saya capai SUM teman-teman. Jadi saya bersyukur ya di Prudential ini memang saya tidak punya prestasi seperti leader-leader hebat yang lain. Pas-pasan teman-teman ya. Pas mau UM ya UM, pas mau SUM ya SUM ya. Sistem dirubah jadi AD, pas pengen AD ya bisa AD gitu ya teman-teman. Jadi gampangnya seperti itu ya, pas-pasannya seperti itu. Jadi pas terus gitu ya teman-teman ya. Nah, sistem dirubah saya juga kejar AD gitu ya. Iya Bapak Kanur ya, pas-pasan gitu ya, ngepres banget ya. Ini enggak perlu dicontoh ya teman-teman ya. Cuma ya memang ada beberapa teman-teman juga ada juga yang waktu itu UM-nya barengan, tapi AD-nya ternyata kita enggak barengan. Ya seperti itu. Jadi saya masih bersyukur ya, termasuk pas-pasan ya teman-teman ya, pas pengen ya kok pas capai kan seperti itu. Padahal posisi saya hamil besar. Saya SUM kejar AD itu saya hamil besar. Saya sempat katakan ke Pak Robert, B rasanya enggak nututin.
nggak nututi adik. Tapi teman-teman tahu apa yang dikatakan sama leader saya lagi-lagi. Kenapa menurutmu nggak nututi? Aku bilang, tenagaku itu nggak semaksimal ketika aku nggak hamil. Terus leaderku bilang, kamu lihat leader-leader di Lamongan itu, yang cowok-cowok, apakah mereka hamil? Enggak. Lalu kenapa sampai sekarang mereka kecantol? Jadi bukan perkara tenaga, bukan perkara hamil, bukan perkara apapun. Tapi perkara seberapa besar kamu menginginkan itu. Kamu pengen ada enggak? Ya pengen, B. Siapa sih enggak pengen? Kalau kamu benar-benar pengen, meskipun kamu tidak tahu caranya, kamu pasti capai itu. Karena kamu benar-benar pengen. Bener enggak itu goal kamu sendiri? Saya mikir, teman-teman. Ya, beneran. Aku bilang, kayaknya kurangnya segini. Tidak ada yang mustahil. Mujizat itu selalu di belakang. Do the best. Itu yang saya amini, teman-teman ya. Dia bilang, kamu hamil, kamu kandung anakmu di dalam janinmu seperti itu, kamu harus didik dia untuk kerja keras setiap hari. Jangan jadikan dia anak yang manja sejak dalam perut. Kamu harus buat otakmu terus berpikir supaya anakmu cerdas. Cari jalan. Kamu tidak bisa terbang, kamu lari. Kamu tidak bisa lari, yuk. Kamu merangkak, tidak bisa merangkak. Ya terserah, yang penting lihat. Aku pengen lihat kamu bergerak. Jangan karena hamil terus kamu gelenteng ibaratnya, tidak bisa jalan, tidak fokus ademu. Pikirkan, semuanya kembali ke kamu. Kamu capai AD dengan perubahan sistem tahun ini, atau kamu luput dan kamu tidak pernah AD seumur hidupmu. Teman-teman, rasanya kayak kuamplong gitu ya. Saya langsung, ya wes, saya fight teman-teman ya. Saya kejar itu AD. Saya sampai cari case ke Surabaya teman-teman pagi. Ya saya berjuang seperti itu ya. Akhirnya lagi-lagi teman-teman, meskipun sekedar pas-pasan, alhamdulillah bisa promosi AD 2017. Jadi saya join September 2014, AD 2017. Hampir sama persis 2,5 tahun ya. 2,5 tahun saya di Prudential, saya bisa capai jenjang karir seperti itu. 2,5 tahun saya di pekerjaan saya yang lama, income saya kalau di total 24 juta, 20 tahun teman-teman. Gila enggak teman-teman? Ya. Jadi kadang-kadang ya teman-teman ya, kesabaran itu bukan satu-satunya jalan untuk kita menyelesaikan sesuatu. Tapi kadang kita perlu merubah posisi kita, ya. Kita perlu merubah arah kita untuk supaya kita bisa tahu di luar sana ternyata ada kesempatan lain yang jauh lebih bagus. Seandainya saya saat itu cuma nerima kehidupan saya, oh ya sudah, sabarlah, hidup seperti ini ya, disyukuri kan seperti itu ya. Maksudnya syukur gitu ya. Maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada hari ini teman-teman, sungguhan nggak ada hari ini. Tapi karena saya berani ngambil keputusan besar, saya ubah arah mata angin saya untuk berjuang itu tadi. Ya saya pilih Prudential, ya saya bersyukur teman-teman ya. Saya bersyukur luar biasa ya. Tuhan izinkan saya ya, berikan kekuatan kepada saya juga, berikan saya juga leader yang luar biasa ya, yang bersedia membimbing saya seperti itu ya, sampai akhirnya yaitu teman-teman ya, itu sekilas perjalanan saya teman-teman ya di Prudential. Lagi-lagi teman-teman, hari ini saya bukan sharing untuk sesuatu yang hebat, tidak ya. Saya yakin teman-teman lebih sering mendengar perjalanan yang jauh lebih hebat prestasinya setiap tahun, Star Club luar negeri, saya yakin ya. Tapi mungkin teman-teman dari sekilas perjalanan saya tadi ya, teman-teman melihat, oh iya, ternyata ada loh yang jauh lebih sakit, yang mengalami jauh lebih pahit, dan diperlakukan seperti itu dengan leadernya, dididik seperti itu, dan hari ini semuanya terbayar ya. Jangankan untuk perjuangan mendapatkan goal teman-teman ya, untuk segelas pop mie saja ya, itu kita harus bayar ya, 10.000, 5.000 gitu ya, ke Indomaret. Sama teman-teman dengan impian kita. Jadi memang semuanya ada harga yang harus dibayar. Tanpa itu kita tidak bisa dapatkan. Betul ya teman-teman ya. Nah, itu sekelas perjalanan saya sampai dengan tahun kemarin. Alhamdulillah teman-teman, saya juga merubah lagi istilahnya strategi saya ya. 2018 saya cuma mempromosikan 2 AAD. Meskipun hari ini mereka pindah ke planet lain ya, itu adalah urusan dan pilihan mereka dengan Tuhan. Saya tidak mau berpikir seperti itu. Bahkan sempat mereka ngomong ke yang lainnya bahwa mereka pindah itu pengen ngapokno saya. Mereka pengen lihat 2019 dengan tidak punya grup seperti itu, ya apa sih gitu ya. Saya sudah ke leader saya teman-teman. Kemudian leader saya bilang, ya kamu tidak perlu takut.
Ketika kamu siap dengan semua yang terjadi, apa yang kamu khawatirkan? Jawab pertanyaan saya. Ketika kamu siap dengan segala sesuatu yang terjadi, apa yang perlu kamu khawatirkan? Kamu jawab sekarang. Saya bilang teman-teman, tidak ada. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan ketika saya sudah siap. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Betul. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Mereka pergi, itu urusan mereka. Kamu bisa didik orang-orang lain, kamu bisa didik, kamu jadikan tim kamu orang-orang baru untuk supaya mereka jauh lebih bagus lagi. Kamu rekrut yang lebih bagus lagi di atasmu, kamu jadikan mereka. Kamu percaya, jenderal itu tetap jenderal, ya. Jenderal itu tetap jenderal, kamu pegang teguh, ya. Jadi tidak boleh menyerah. Kamu ingat semua kepahitanmu, seperti itu teman-teman. Jadi kamu harus ingat semua kepahitanmu. Semuanya itu pasti modal ya. Karena apa? Karena yang lebih sulit daripada hari ini, kamu pernah mampu dan kuat untuk lewatin. Saya batin teman-teman, iya. Kadang saya kalau misalkan agak capek kerja gitu ya, saya lihat depan saya. Iya ya, yang lebih sulit, yang lebih sakit daripada hari ini, saya pernah kuat dan mampu lewati. Itu juga kalimat dari leader saya teman-teman. Jadi saya bangkit lagi, saya jalan lagi. Saya rekrut baru lagi, alhamdulillah teman-teman ya. 2 Star Club, 2 AAD, 1 PPC Hongkong, 1 Bali. Ya. Jadi saya buktikan ya. Saya berpikir bukan untuk membuktikan dengan untuk membuktikan omongannya 2 AAD saya yang pindah itu, enggak, sama sekali bukan. Tapi saya menantang diri saya sendiri untuk ya, ini loh, memang ini yang seharusnya saya lakukan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya nurut apa yang leader saya katakan. Sudah, itu aja beres. Ya, itu aja sih teman-teman sekilas sharing dari saya. Ya, teman-teman mau pakai materi atau kita langsung tanya jawab aja boleh. Sorry sebelumnya, ini kok saya beluanjur ngomong nggak karu-karuan. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Maaf ya, maaf teman-teman. Ini gimana Bu? Nggak apa-apa ya Bu? Saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Oke, sampai jam 12 ya. Oke, mau langsung tanya jawab atau materi saya teman-teman atau gimana? Waduh kok ya saya enggak tahu ya teman-teman. Boleh materi dulu Bu. Oh iya, oke, bisa dibantu ya. Saya minum dulu ya teman-teman ya. Sama-sama teman-teman semua ya. Oke ya. Next Bu ya. Do or die ya, teman-teman mau lakukan atau teman-teman mati. Cuma itu tok pilihannya ya. Nah ini teman-teman ya. Hidup ini terkadang mudah teman-teman. Namun ya, hidup ini mudah, namun terkadang kita yang bikin rumit. Contoh lah ya, teman-teman. Sebenarnya semuanya itu sudah digambarkan jelas. Ya. Sudah digambarkan sangat-sangat jelas. Kalau kamu mau kejar jenjang karir seperti ini, ya, AAD 300 juta, AD 900 juta. Jelas teman-teman. Ya, kan jelas sudah. Tapi kita sendiri bikin rumit. Mikir sing boten-boten. Betul ya? Mikir apalah, pakai baper lah, ya. Kalau misalkan ada sedikit komunikasi sama leader yang enggak bagus, wis baper lah, ya. Kadang-kadang kan gitu. Sorry, saya enggak ngomong bukan yang untuk SP3 ya. Saya yakin di SP3 enggak ada. Kalau di Lamongan banyak, ya. Jadi ketika leadernya sedikit nge-push gitu, dibilangnya ditekan, ya. Oh leaderku ini menekan ya, cek jahat bulia ini apa segala macam. Saya panggil teman-teman, saya ngomong, saya enggak peduli. Kamu benci sama saya enggak peduli. Karena saya juga pernah diomongin seperti itu sama leader saya. Lebih baik kamu benci sama saya, tapi kamu capai impian kamu, daripada kamu selfie sama saya, hahaha, kelihatannya senang-senang, tapi kamu enggak capai apa-apa. Buat apa? Enggak ada gunanya. Ya, ada juga lagi ya, sudah agent cukup lama, leadernya punya tim baru, ya, ngerekrut lagi baru, diajari seperti itu, kayak kesannya pilih kasih, ya, baper, kayak mulai gak diopeni, katanya leadernya enggak seperti yang dulu lagi, ya, teman-teman harus ingat, ya, ini tuh bisnis untuk kejar impiannya teman-teman sendiri, buat keluarganya sendiri, bukan untuk cari kasih sayang leader, ya. Kalau saya cari kasih sayang leader teman-teman ya, dari awal ketika saya dididik, saya pasti sudah ajukan mundur duluan teman-teman ya. Nggak perlu nunggu mundur alon-alon teman-teman. Betul nggak? Ya. Jadi ini bukan untuk cari kasih sayang leader. Ya. Ada juga yang bilang leader saya luar kota. Saya nggak diopeni leader saya. Yuk cari leader atasnya lagi. Kalau teman-teman tahu,
Saya ini kedalaman berapa sama Pak Robert saya tunjukkan. Pak Robert rekrut Bu Yuyun rekrut Pak Bambang rekrut Pak Marsidi rekrut Kuswadi rekrut saya. No, kurang dalam apa? Hari ini mereka semuanya kemana? Nggak ngerti, wis ya. Itu nggak penting, teman-teman. Ya, yang terpenting adalah teman-teman tahu ya, teman-teman harus ngerti. Kalau jenjang karir itu mudah, jelas seperti ini. Tanya leadernya teman-teman. Saya dulu pernah tanya ke leader saya, Pak, saya disuruh sama Pak Robert untuk AUM. Gimana sih Pak Marsidi caranya supaya bisa AUM? Teman-teman tahu? Ya, jawaban leader saya. Aneh-aneh niku. Kok nuruti Pak Robert? Isok gendeng kon. Wes angel lamongan iso AUM barang iku. UM tok ae lah. Cek angele AUM barang. Gitu. Iso mlebu rumah sakit jiwa kon kerja nuruti Pak Robert. Gitu teman-teman. Nah kalau hari ini teman-teman punya leader, teman-teman tanya ke leadernya, Pak Didin ya, Pak Paulus ya misalkan ya, atau leadernya teman-teman yang lain, saya pengen nih capai Star Club. Dihitungin enggak kira-kira butuh berapa case, butuh berapa juta premi, dihitungin enggak saya tanya? Pasti dihitungin dong teman-teman. Betul ya? Tapi leader saya tidak teman-teman. Dia remehkan saya seperti itu. Ya saya jawabannya saya ngomong ke Pak Robert. Ngamuk teman-teman Pak Robert. Ya sudah kamu buktikan 5 bulan ini. Dia apa kamu yang gila? Sungguhan teman-teman ketika saya berangkat pun, yaitu leader saya enggak mau ngantarkan banyak alasan. Kamu berangkat sama Pak Robert aja, ya sudah. Saking desonya teman-teman ya, berangkat kembali saat itu, saya tidak bawa koper. Saya tidak ngerti teman-teman kalau liburan itu harus bawa koper. Mana saya tahu, wong selama ini saya liburan paling jauh ya ke alun-alun. Saya ditanyai sama Pak Robert di Juanda, Lia, kamu ini mana kopermu? Koper apa, Be? Ya koper buat pakaianmu di Bali itu loh. Saya bilang teman-teman, loh koper? Ya ini, Be, tas ini. Saya tuh cuma bawa tas jinjingnya Prudential yang warna orange, ya orange sama ada abu-abunya. Itu pun hadiah dari kelas AUM karena the best presentasi saat itu. Saya cuma bawa itu toh. Lebih ini tas ini. Gendeng kok nih. Cek goblokmu. Ya, aku ya mikir teman-teman. Kok bawa koper semua? Jadi yang lain teman-teman ya, dari Gresik itu semuanya datang di Cibadak. Delokan itu orang-orang itu. Semua bawa koper semua. Ya ampun Lia, kamu cek gobloknya Lia gitu. Ya saya mana tahu teman-teman mesti bawa koper. Loh kepikiran dari mana? Saya nggak ngerti. Betul nggak? Aku bilang ya nggak apa-apa lah, Be. Yang penting bisa duduk di pesawat. Ya bisa sih. Bukan seperti itu maksudnya. Emang kalau nggak bawa koper nggak bisa masuk pesawat? Ya boleh. Aduh ya ampun Lia, kamu cek gobloknya. Ya sudah teman-teman ya saya terima nggak apa-apa. Ya masa iya mau balik ke Surabaya beli koper lagi ke kota? Nggak mungkin. Ya sudah. Di pesawat itu ya saya lihat orang-orang ini cek enak-enak ya. Ngobrol-ngobrol guyu. Saya itu selawatan teman-teman. Ya saya mikir anakku sih cilik ya Allah, kalau misalnya pesawat iki lugur piye. Itu tuh yang saya pikirkan. Gendeng teman-teman. Pertama kali naik pesawat, tapi alhamdulillahnya teman-teman langsung Garuda. Iya, dan gratis pula. Wong desa teman-teman ya, pertama kali numpak pesawat, kok ya alhamdulillah dikei Garuda. Ya, itu salah satu bonus kesabaran saya teman-teman ya. Jadi saya lihat kanan kiri saya itu ditanyai cerita-cerita teman-teman. Backgroundmu apa? Oh aku pengusaha buah. Kalau kamu apa? Oh aku punya baby shop. Oh kamu apa? Oh suamiku ini gini. Aku istrinya polisi. Oh aku dokter. Giliran saya ditanyain teman-teman. Lek kamu apa? Oh kon. Siji bojone dokter, siji ini kene. Ya aku calo KTP, gak gaya blas teman-teman. Memang kok. Lah piye maneh? Sampai ketawa teman-teman ya. Teman-teman saya itu ketawa semua. Ya ampun, bagus gitu ya. Aduh, ya wis lah teman-teman. Memang itu kenyataan hidup. Ya sudah, gitu. Ya, itu bagian. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya itu mudah. Pikiran kita aja yang bikin rumit. Mikir sing boten-boten, ya. Belum apa-apa wis bilang, "Aduh Bu, saya butuh waktu sama keluarga. Bu, saya butuh waktu time sama keluarga." Ya ampun, teman-teman. Gendeng teman-teman lah, gak ono komisine loh. Kok mikir quality time keluarga pret? Gak percaya saya. Sungguhan itu kalau agent saya tak amuk seperti itu. Kalau ada agent saya, EBE-nya ya teman-teman, EBE-nya di bawah 150 juta, kemudian dia bilang Sabtu Minggu minta kumpul sama keluarga, alasannya untuk time, saya bilang kamu gedabrus. Saya ngomong gitu.
Betul enggak? Loh, go ono ini loh teman-teman. Dia bilang mau kitem sama keluarga. Kitem apaan? Nang-alun tuku pentol. Cuma gitu tok. Loh, buat apa? Jalan-jalan sama anaknya keliling ya. Ini yang kayak saya alami dulu waktu awal-awal agent. Anak saya pegang mainan, remotan mobil remote. Saya bilang, gak didol. Sungguhan teman-teman. Anak saya itu sampai ngerengek. Bu, apik bu. Saya bilang, ojo iki gak didol. Teman-teman tahu, mulut saya bisa bilang gak didol. Tapi hati saya itu nangis teman-teman. Cek kebacute aku ini. Beli no anakku mobil remotan 350.000 kok ya ndak bisa. Ya, saya dendam teman-teman hari itu. Nanti ya, kalau misalkan ibu punya uang, kamu bisa beli apapun. Ya, teman-teman, 2016 saya terima bonus produksi. Saya suruh anak saya pilih, kamu beli semua yang kamu mau, terserah. Langsung teman-teman ya, karena sudah diomongin seperti itu, dia ngambil semua. Ada kalau 10 kotak dia ngambil saat itu. Saya biarkan. Puas rasanya hati saya teman-teman. Sakit hati saya saat itu terbayar lunas. Dendam kesumat saya tercapaikan sudah. Ya, jadi ya itu yang benar gitu loh. Bayar harga gitu. Hari ini jangan ngomong kitem dulu, jangan ngomong family time dulu. Sampai akhir tahun sudah lupakan dulu. Nanti waktu tema bonus produksi, pergi yo ambek keluargamu terserah. Kamu mau ke Labuan Bajo, kamu mau ke planet Mars, kamu mau ke Pluto, sakarep bebas. Ya, gak balik pun ya ora apa-apa sakarep. Ya. Tapi inilah 2,5 bulan ini sejak nanti wis, sejak mikir kitem, ya. Terlalu banyak mikir sing boten-boten ya, teman-teman ya. Jadi ya itu ya. Ini saya ngomong di Lamongan. Kalau di SB3 enggak ada. Semuanya ciamik ya. Oke, next. Nah, jalan yang sulit itu ya teman-teman ya. Itu pasti membimbing kita ke tujuan yang sangat bagus ya. Atau nanti itu pasti ujungnya itu sangat indah. Itu betul teman-teman. Ya, itu betul. Itu yang saya alami teman-teman ya. Saya ditolak seperti itu, saya dididik seperti itu sama leader saya sakit, saya tetap berangkat, saya kecemplung sawah seperti itu, kecemplung tambak, bukan sawah, kalau sawah macita itu tambak teman-teman, saya kecemplung tambak seperti itu ya, itu semuanya sudah hilang. Hilangnya kapan? Ketika saya berada di atas pesawat AUM, saya sudah lupa itu semua teman-teman. Jadi rasanya itu ditolak-tolak orang itu sudah tidak ngefek ya. Padahal kadang banyak ya agent itu alasan mendung sedikit nggak berangkat. Ya, nek gak gitu bangun jam 8 ya, mandi jam 9, berangkat jam 10 ya, jam 1 wis istirahat, nanti jam 3 pulang ya, kemudian jam 6 sudah kumpul sama keluarga, jam 7 update status. Lah mau hadapinya dari mana teman-teman? Betul enggak? Ya, kan enggak ada ceritanya teman-teman. Lah wong yang setia baru diajar seperti itu aja enggak ketemu jalan maksudnya. Saya belum ketemu jalan, dia butuh proses, butuh waktu. Ya, kan seperti itu. Ada yang cuma alasan hujan. Agent saya itu ada pernah dulu, tapi sekarang sudah tak terminate. Agak sending palingnya itu orangnya. Ya, saat itu saya pengen ketawa itu agent. Saya tanya dia, hari ini kemana? Jadi kalau saya tanya ke agent itu, saya enggak pernah tanya yang panjang-panjang. Saya enggak pernah ngomong-ngomong banyak. Pagi gitu ya, saya sebutkan namanya gitu ya. Pagi ini ya gitu ya. Hari ini kemana gitu. Kadang cuma WA, pagi Bu Fit di mana? Cuma gitu toh. Dari jawaban itu saya tahu teman-teman, dia jalan apa enggak. Saya cuma tanya gitu toh. Terus salah satu agent saya cowok itu dia bilang, saya di rumah Bu. Gendeng teman-teman, jam 11 siang dia di rumah. Saya mikir, loh anak istrimu makan apa? Ya makan nasi Bu. Loh ya tahu saya makan nasi. Terus kedepannya mau gimana hidupmu? Nah ya itu Bu, saya enggak jalan ini Bu, soalnya masih mendung. Mendung? Maksudnya? Ya kan hujan Bu, biasanya kalau mendung. Terus kalau hujan kenapa? Ya enggak gitu, bukan saya bawa motor Bu, basah. Yang ditemui juga siapa? Weh, langsung saya telepon teman-teman. Saya bentak langsung. Kamu bilang kalau mendung itu hujan terus basah. Iya, saya bilang gitu. Iya Bu. Terus mbok pikir, hari ini sampai sekarang kamu saya tetap di rumah, di dalam kamar, wong loro celimutan mbek bojomu. Apa iku gak basah? Basah, teman-teman. Betul enggak? Cuma basahnya orang prospek keluar ya, dengan orang
kumpul bojo di dalam kamar itu bahasanya beda. Amuk teman-teman mbak aku. Kok bisa gitu loh? Basah Bu. Dengan tidak berdosanya dia jawab seperti itu. Oh, wampar teman-teman. Saya bilang kalau sampai setahun ini kamu tidak sesuai dengan komitmenmu, saya terminate kamu. Kamu bocah berarti. Iya kan? Jangankan saya, keluargamu ibu bujui kok. Enggak benar kamu misalnya seperti ini. Sungguhan teman-teman ya, memang mentalnya seperti itu. Waktu kali ya, dikepruk pisan pecah, remek ya wis tak, enggak nyalain. Ya Bu, saya enggak kuat memang Bu. Jadi agennya Ibu, saya tak mundur Bu. Ya sudah, sakarepmu. Daripada seperti itu ya. Ya kan lebih mending enak gitu teman-teman. Dia nggak ngabisin waktu saya juga nggak ngabisin waktu saya buat dia, buat sing boten-boten ya. Kan berarti saya ngerekrut yang lain, benar enggak? Yang nurut gitu. Yang enggak takut bahasa. Memang kalau bahasa kenapa orang ini aneh gitu ya pikir saya. Ya kan? Di Lampung ada loh seperti itu. Makanya saya bilang di SP3 kan ada. Syukur para leader ya. Oke, next ya. Thank you, Pak ya. Bekerja keraslah sampai sukses, maka semua yang kenal kamu akan berkata keluargaku itu, gitu ya. Ini yang saya alami, teman-teman ya. Pada saat saya berjuang jadi agent, teman-teman ya, saya putuskan, saya bilang ke bapak saya pamiti, bapak saya cuma bilang, kamu putuskan yang terbaik, bapak cuma bisa berdoa. Kalau kamu sudah yakin, ya sudah, enggak apa-apa, bismillah. Tapi bagaimana dengan keluarga ibu saya? Keluarga ibu saya goblok-goblokin saya. Ya. Semuanya bilang, wis enak-enak nang balik desa, wis enak-enak duwe lobian nang kecamatan, urip kok sik kurang enak. Tambah dadi agen asuransi, gak jelas. Teman-teman harus tahu bahwa memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang saat ditanya, sekalipun itu anak TK, cita-citanya mau jadi apa? Agen asuransi sambil angkat tangan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada yang mungkin jawab agen asuransi. Karena memang seperti itu, teman-teman. Ya, profesi ini dipandang sebelah mata bagi mereka yang belum BOP. Ya saya batin, teman-teman, ya sudahlah. Wong memang mereka tidak ikut BOP, keluarga saya mau apa? Saya masuk ke pertemanan saya. Dulu zamannya BBM. Saat itu kontak saya banyak. Karena saat itu saya full time di Prudential, saya pajang Prudential. Teman-teman tahu, kontak saya tersisa tidak sampai separuh. Saya didelkoni sama mereka. Ya sudah, kenapa? Karena agent asuransi. Gitu ya. Kemudian di pertemanan di pekerjaan. Waduh teman-teman, saya putuskan full time, saya pakai seragamnya Prudential. Itu malah ada teman-teman yang pegang pundak saya, seolah-olah iba gitu. Ndak. Wis enak lu konang kene iki. Wis ketok lumayan ceperanmu sakmu. Kok ya tambah milih penggawean agen asuransi kayak ngono gak jelas. Piye sih karepmu itu? Jadi dia ngeliat saya tuh kayak orang sing swakno gitu loh teman-teman. Kayak orang sing mulas, goblok gitu loh. Mikir opo gitu loh. Pikirannya dia gitu. Aku cuma bilang enggak apa-apa. Memang tak cobain dulu lah. Aku tak berjuang dulu. Dan saya juga diplemeri sama teman yang lain gitu. Dia bilang, ya wes lah, jarno, cek milih Prudential kuno. Jarine bayarannya gede, agen asuransiku. Ini lagi sesuatu ke mobil ya, gawen rene. Sungguhan teman-teman, Agustus 2016. Ya, itu selisih 1 tahun pas ketika dia ngomong seperti itu. Udah sampai 1 tahun lah ya, saya full time itu Januari. Udah sampai 1 tahun, 8 bulanan. Saya bawa mobil ke sana. Saya parkir di depan kecamatan ya teman-teman. Saya belikan makanan, saya belikan jajan, semua saya bilang sama mereka. Ini tasyakuran karena saya ganti kontak ini loh, kontak kendaraan. Wis mereka heboh semua gitu teman-teman. Ya, wis anjene kon iki wis pancene bejo. Ya, kon iki wis pancene wis tak contoh wis memang hebat, pinter. Lho, lak gendeng teman-teman. Biyen dhek ngomong jarine aku gak iso. Ya, aku berjuang sampai ngosek-ngosek diomongi jarine bejo. Ono ya ngomong pancene ya lah pancene kon iki pancene pinter kok pinter. Iso lah iso. Kenapa? Karena kita sudah berhasil teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus tahu satu-satunya orang ya selain dirinya teman-teman sendiri yang bisa capai ya itu adalah leadernya teman-teman. Saya tuh bersyukur teman-teman punya leader seperti Pak Robert. Sungguhan saya bersyukur. Karena ketika apa yang kadang-kadang saya kurang yakin gitu ya.
Dia dengan kalimat sederhananya itu mampu meyakinkan saya. Dan saya pasti amini. Ya. Orang-orang desa saya juga awalnya melihat, kerja apa sih wedok-wedok sampai dalu-dalu. Kok ya cepet ya. Omahe langsung dibangun, itu ke mobil. Dikira saya punya pesugihan, teman-teman. Dikira saya punya tuyul. Ya memang tuyulnya akeh ya. AAJIKB, FLCKB tuyul ya. Kan gitu. Mereka enggak tahu ya. Itu rahasianya ya. Oke ya. Tadi kan saya bilang makanya kalau kita enggak sukses itu teman-teman ya, jangankan ya teman-teman ya, keluarga yo gak mungkin ngaku teman-teman. Setan yo gak arep digitumbal. Lho wong potongane koyo ngene kok digitumbal gak arep dibalikno mbek setane teman-teman. Gak arep. Soalnya potongannya gak mbois. Betul ya? Makanya teman-teman harus sukses ya. Oke, next. Sing penting terus mlaku wae. Perkara keserimpet terus tipe ya tangi maneh teman-teman ya. Sadar yen urip itu ora gampang. Sadar yang pengen mencapai sesuatu tujuan iku kudu wani rekoso, kudu wani njajal. Ini teman-teman ya. Yang penting terus berusaha, terus berjuang. Kita tidak pernah tahu ujungnya nanti akan seperti apa ya. Tapi percayalah teman-teman, Tuhan itu Maha Adil. Tuhan itu Maha Adil. Dia pasti bukakan jalan, dia pasti berikan kekuatan. Ya. Jadi itu. Teman-teman terus saja berjuang. Jaga hubungan baik dengan leadernya, komunikasi dengan leadernya. Teman-teman harus tahu bahwa setelah dirinya teman-teman sendiri yang capai, teman-teman harus tahu. Orang pertama yang paling bahagia melihat perubahannya teman-teman adalah leadernya teman-teman. Pak Robert itu bukan tipe orang yang sering mengucapi selamat dengan berlebihan, bukan. Tapi saya bisa melihat dari matanya, dari kalimat-kalimat sederhananya seperti itu. Kadang-kadang dia cuma nulis gini, misalkan saya beli apa gitu ya teman-teman ya, DP rumah gitu ya. Dia cuma bilang gini, seneng ya Lia rumahnya. Iya, seneng. Bagus ya, bagus gitu. Oke, tambah semangat ya, gitu toh. Itu bukan kok yang sampai webo, yang sampai apa enggak, jarang banget sampai seperti itu. Saya itu kalau beli apa-apa itu pasti pamit Pak Robert teman-teman. Sekalipun kadang ya cuma beli kayak perhiasan atau apa gitu ya, saya pasti pamit. Karena dulu ketika zaman agent saat teman-teman tahu income saya, kan saya mulai dari nol ya. Saya sampai jual cincin untuk buat bensin. Apakah Pak Robert tidak bisa kasih saya uang? Bisa banget teman-teman. Wong kalau misalkan dia kirimkan uang gitu ya kegampangan. Tapi saya juga tidak pernah minta, beliau juga tidak pernah mendidik dengan cara seperti itu. Saya masih punya. Ketika saya ditanya, kamu masih pegang uang? Masih pegang, masih ada kok buat bensin sama ini. Dia bilang, sebelum income-mu 5 juta, kamu tidak boleh makan di luar. Kamu bawa bekal dari rumah. Kamu tidak boleh makan di luar. Uang yang kamu pegang hanya boleh untuk beli paket data, pulsa, bensin. Atau mungkin kamu butuh follow up oleh nasabah, boleh. Makan kamu tidak boleh. Air minum kamu ambil dari kantong. Ambil loh, terserah. Itu teman-teman. Ya. Jadi itu cara mendidiknya beliau seperti itu. Jarang banget yang sampai ngucapin apa. Tapi ketika saya berdiri di panggung, misalkan kayak waktu itu ya, acara awardnya Puskolid, waktu itu top UM itu ya, beliau dibawa foto saya. Oh enggak, waktu itu dia enggak foto saya. Malah orang-orang, dia jarang banget foto saya teman-teman. Masih promosi ya gitu, enggak ada. Karena dia itu bukan orang yang seperti itu. Aneh pokoknya. Paling kepo kalau soal progres setiap hari, tapi begitu wis capai ya wis dipendam, tapi kelihatan dari matanya. Dia duduk gitu ya, saya di atas panggung top UM itu. Saya lihat dari matanya. Sebenarnya saya pengen nangis teman-teman, sungguhan. Saya kalau lihat itu ya wis ya Tuhan kok ya, untungnya dia itu ya sabar ya bimbing saya yang goblok seperti ini. Kayak waktu itu juga ya teman-teman 2018 saat saya tidak capai apa-apa, saya cuma datang ke acara Pursolid hanya karena undangan challenge AD ya, AD challenge 2 bulan bisa 150 boleh datang. Saya duduk di bangku paling belakang. Waktu itu Pak Robert datang masuk gitu ya, dia celingak-celinguk, mungkin ya cari saya teman-teman ya, terus ketemu dia datang gitu. Pundak saya itu rasanya sampai sekarang itu saya sakit teman-teman, sungguhan. Pundak saya itu dijulek-julek gini. Rasakno kan ya, rasakno. Kamu lihat, kamu duduk paling belakang. Kamu tidak bisa lihat sebagus itu panggungnya.
sedetail itu, tulisan-tulisan ucapan selamat, acara gebiar seperti itu, kamu duduk paling belakang. Karena kamu tidak capek apa-apa. Tuh, lihat. Cek nemen nih kamu ini. Terserah kamu wis, ditinggal teman-teman saya. Saya tidak diajak ngomong, saya tidak diajak apa. Saya cuma perhatikan toh ya. Dia sambut yang lain, sampai yang lain itu dituangin minum. Sampai, sorry ya. Saya ingat tahun itu sakit sungguhan. Dituangin minum, diajak foto-foto, pakai gaun-gaun bagus itu ya teman-teman ya, di depan itu. Saya enggak minta foto teman-teman. Saya cukup tahu diri untuk tidak minta foto saat itu. Karena saya tahu saya enggak capek apa-apa kok minta foto. Ya sudah, gitu. Bahkan waktu itu sempat nanya, ayo enggak ini tak sama arek-arek. Enggak, dia langsung pulang Bre. Wis malam gitu. Itu sakitnya luar biasa teman-teman. Sorry. Saat saya enggak capek itu sakitnya luar biasa. Tapi dalam hati saya batin tahun depan saya pasti duduk yang paling depan. Yang paling depan itu apa sih? Yang paling depan yang diminta sama leader saya itu apa sih? Yang sampai diajak ngobrol, diajak bercanda seperti itu orang apa sih? Ternyata PCC. Oh, ya sudah. Rasanya itu sakit banget ya teman-teman ya. Saya sampai sekarang itu kayak kadang-kadang pas down gitu ya. Saya sering lihat pundak saya gini itu rasanya itu sakit banget ya. Kalau misalkan dia bilang, nggak tahu lah terserah kamu nggak capek apa-apa, nemenin kamu ini gitu. Ya saya sudah langsung punya tekad. Saya nggak tahu 2019 itu saya nggak ingat berapa uang yang saya bakar untuk ngopain agent. Sampai agent saya itu beli susu anak ya dari saya, sampai ada yang makan dari saya, pas segala macam saya support tim saya. Habis-habisan tapi alhamdulillah teman-teman ya. Tuhan itu maha adil. Berapa harga yang saya bayar saat itu, alhamdulillah teman-teman ya. Tahun 2019 saya sampai PCC, saya duduk di sana, ternyata tidak sesuai ekspektasi saya, teman-teman. Tidak sesuai ekspektasi saya. Saya kira saya akan diajak ngobrol seperti itu, akan diperlakukan seperti yang lain. Saat itu 2018 tidak teman-teman. Ya biasa aja gitu. Oke. Cuma gitu toh teman-teman. Enggak. Maksudnya ya biasa. Cuma paling tidak itu dalam hati saya, pundak saya itu tidak merasakan yang seperti itu lagi. Jadi paling tidak pundak saya itu tidak dibegitukan lagi. Jadi paling tidak saat itu Pak Robert duduk satu baris sama dengan saya. Jadi itu di depan panggung pas itu mejanya Pak Edi, Pak Robert, Pak Andre, kemudian saya di meja sebelah, kita dengan posisi yang sejajar. Ya itu sih teman-teman. Sorry. Oke, next. Thank you semua. Sorry kelepasan. Oke. Banyak alasan tidak akan membuat kamu kaya, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya alasan anaknya pas segala macam, teman-teman harus tahu ya, saya ini juga punya anak teman-teman ya. Anak saya 3 cowok semua ya. Saya juga punya anak. Jadi anak itu bisa jadi alasan teman-teman untuk jalan. Tapi anak itu juga bisa menjadikan alasan teman-teman untuk tidak jalan. So tinggal teman-teman sendiri, teman-teman kembalinya seperti apa, gitu ya. Kan seperti itu. Gitu. Ya. Jadi itu tergantung teman-teman sendiri. Bu, saya enggak bawa mobil, Bu. Saya belum punya mobil. Makanya saya belum bisa closing besar. Teman-teman ya, justru karena teman-teman belum ada mobil, teman-teman harus jalan terus setiap hari. Ya. Jadi karena memang ya teman-teman ya, itu semuanya dari dirinya teman-teman sendiri. Kalau misalkan setiap hari teman-teman closing 500 ribuan aja, enggak usah yang gede-gede ya. Di Lamongan saya pasti ngomong gitu sama tim-tim saya. Jangan bayangkan yang besar-besar dulu. Kamu harus syukuri dulu uang kecil. Kamu harus syukuri dulu premi kecil. Supaya Tuhan pantaskan untuk kamu dapat premi besar. Masih teri ya. Nek setiap hari sebakul 2 bakul. Itu ya bisa warak ya. Bisa kenyang ya teman-teman ya. Kan seperti itu. Ya. Gambarannya kan gitu. Nah. Jadi harus bersyukur dulu. Gitu ya.
Nanti kalau misalkan sudah pantas APA-nya, bisa kok beli mobil. Ya, kan seperti itu. Semuanya butuh proses, saya bilang gitu. Ya, jadi justru karena teman-teman belum punya mobil, ya sudah. Ini ya. Oke, saya agak cepat ya teman-temannya, sudah 11.5. Oke, next slide. Nah, tipe temperamen manakah Anda? Jadi teman-teman jangan sampai pernah terjebak dengan karakter masing-masing. Ya, jadi jangan sampai terjebak dengan karakter masing-masing. Saya tahu teman-teman kita semua punya 4 sifat ya, koleris, melankolis, sanguin, ya, pragmatis, ya, kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman terjebak ya dengan karakter itu. Karena kalau misalkan teman-teman terjebak, nanti teman-teman tidak jalan. Contoh, teman-teman minta dimengerti, ya. Wah, aku ini orangnya gini kok. Harusnya kan leaderku yang nyocokin, tidak bisa, teman-teman. Ya, teman-teman kalau punya tujuan, teman-teman yang ikut GPS-nya, bukan kebalik. Ya, teman-teman belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Akan jauh lebih cepat teman-teman pakai GPS dan teman-teman sambil melangkah, bukan berdiam diri mantengin GPS-nya atau nyawangi motivasinya leadernya atau di grup cuma pakai jempol toh. Tidak perlu teman-teman, tidak perlu ya. Leader Anda tidak perlu sautan jempol gede-gede yes tidak perlu ya. Dia butuh komunikasi interaktif dengan Anda harus jalan step by step ya, kan seperti itu. Oke, next slide. Nah, koleris, sanguin, pragmatis, dan melankolis ya, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman bekerja, teman-teman harus menjadi seorang yang koleris. Kenapa? Dia harus capai goalnya. Dia tahu prioritasnya, orientasinya adalah goalnya tahun ini. Ambisius, itu adalah orang-orang koleris. Bekerja lain dikirim sama agentnya ada apa, wis gak usah diurus, jadi orang sing pragmatis. Untuk urusan yang boten-boten jadi orang pragmatis ya. Kemudian jadi orang yang melankolis, orang yang detail. Ketika evaluasi teman-teman harus jadi orang yang melankolis, detail banget, harus ingat tujuannya, harus ingat untuk siapa ya. Kemudian teman-teman juga harus jadi orang yang sanguin. Untuk supaya apa? Untuk supaya bisa belajar menyenangkan banyak orang, sehingga masuk ke orang-orang baru, referensi teman-teman bisa diterima dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, dalam hal tipe memilih ya, kalau orang koleris itu jelas teman-teman ya. Kamu mau capai apa? Sisa waktu 2,5 bulan ini dengan progresmu yang sekian. Jelas teman-teman. Sudah Pak, saya AAD saja. Jelas AAD. Ya. Kalau teman-teman terjebak dengan karakter yang sanguin, ya. Ya, jawabannya seperti itu. Yang ini. Tapi ya yang ini juga. Maksudnya gini loh. Ya, saya kepengen AAD, saya yakin Bu masih bisa capai Star Club. Tapi saya juga pengen AAD, gak jelas gitu loh teman-teman. Sudah, sisa waktu ini tinggal 2,5 bulan. Memang jangan batasi impian Anda, tapi Anda harus realistis. Daripada gak capai karung. Betul enggak? Ya, kan gitu. Kalau teman-teman terjebak dengan karakter yang pragmatis, teman-teman masih ragu, masih bingung. Iki Star Club, opo AAD, gitu. Lagi-lagi enggak jelas. Ya. Kemudian orang melankolis. Star Club iku nang ngene yo. Duh, ngopeni nasabah dhewe, kaken klaim, pegel, budek apa segala macam. Kesuwen teman-teman. Ya, selak 31 Desember, gak isut-isut. Betul enggak Pak Didin? Ya. Kalau AAD engko nang iso ta aku ngopeni agent, iso ta rekrut. Aduh, aku ngejak mangan agent yo bayar ya apa segala macam. Loh, ya situ gak nyambut gawe teman-teman. Teman-teman jangan pernah kalah sama burung, ya. Burung itu kalau dia punya anak ya, dia jadi induk. Dia keluar dari rumahnya itu dia enggak mikir. Dia tahu resikonya, anaknya mungkin nanti bisa diambil pemburu. Anaknya mungkin nanti bisa dimakan binatang yang lain. Tapi sebagai ibu, dia bertanggung jawab penuh. Dia tahu bahwa dia harus keluar cari makan untuk kasih makan anaknya. Karena kalau dia nggak keluar, dia cuma ngengkremi anaknya atau anaknya mati, teman-teman.
Itu yang ada di pikiran saya. Saya tidak mau kalah sama burung. Loh, burung itu tidak punya akal, teman-teman. Ya, burung itu tidak punya akal. Tapi dia memperjuangkan anaknya seperti itu. Dia juga tidak tahu dengan dia keluar itu nanti dia ditembak mati. Atau mungkin dia terjebak dengan seperti apa. Dia tidak tahu, teman-teman. Yang dia tahu adalah dia berjuang cari makanan. Dia masukkan ke mulut anaknya supaya anaknya bertahan hidup. Cuma itu saja. Teman-teman tidak tahu nanti di depan ketemu ditolak nasabah, ketemu case besar, ketemu case kecil. Keluar dulu. Basah, tidak basah, panas, tidak panas. Urusan nanti. Yang kamu tahu adalah do the best untuk anakmu. Untuk supaya anakmu hidupnya berubah. Cuma itu toh. Ya, oke, next. Nah, dalam menghadapi rintangan, misalkan kita ada hambatan nih ya, ditolakin nasabah, atau mungkin ada pandemi seperti sekarang ini. Dalam menghadapi rintangan, orang koleris dia tidak akan peduli. Dia tubruk seperti itu. Karena apa? Karena dia punya orientasi, yaitu goalnya tadi. Dia punya ambisi yang besar. Tidak ada masalah, ya. Semuanya akan selesai, seperti itu. Ditubruk, teman-teman. Ya. Tapi kalau orang pragmatis, ya, bakal pandemi, waduh, gak ngerti wes, gak apa-apa wes gitu. Uang tahun-tahun lalu gak capai apa-apa, gak ada pandemi, yuk lapo-lapo. Kan gitu teman-teman. Kalau orang sanguin, ketepaan lagi, kalau pandemi kena digialasan. Nah, matok seneng-seneng ya, kaum rebahan, lihat IG, komen-komen di Facebook, gak terasa teman-teman 2 jam, 3 jam betah. Tapi kalau Zoom meeting ya 1 jam wis gak kuat kan gitu, aneh. Makanya kebalik-balik ya pikirannya ya gitu. Saya sekali lagi saya ngomong untuk yang di Lamongan, di SP3 saya tidak ada ya. Tapi kalau ada pandemi gini, lihat orang melankolis diratapi teman-teman. Ya ampun Tuhan, kapan selesainya pandemi ini? Tidak bisa keluar apa segala macam. Aduh teman-teman ya, wis temenan ya, suwi-suwi gak mati gara-gara COVID, gak mati gara-gara COVID, komisinya sedikit kan gitu. Betul ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Dijalani saja. Semangat, jangan menyerah. Ya. Oke, next. Nah, ini dalam mengendarai mobil sih ya teman-teman ya. Ini sekilas saja sih. Oke, boleh next ya. Sudah mau selesai kok teman-teman ya. Masih ada sekitar, oh ya, sorry. Gabungan ya. Maaf ya, ada beberapa agensi juga ya. Nah ini untuk persiapan ya, untuk persiapan presentasi ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada jadwal untuk mau presentasi kemana gitu ya teman-teman ya. Misalkan ngisi PKK, teman-teman lihat orang koleris, dia akan siapkan dengan detail, dia akan siapkan semuanya, dia akan cari bahan-bahan yang bagus. Karena dia tahu, dia harus do the best. Ya, kita besok mau serang daerah ini ya, ke PKK desa ini. Teman-teman lihat timnya teman-teman yang orang-orang koleris. Dia akan kepo cari bahan. Cari-cari di internet, cari tulisan-tulisan yang bagus, video-video klaim. Itu orang-orang koleris. Ya. Jadi tim kita itu memang terdiri dari tim hero dan tim hore, teman-teman. Tinggal banyakan yang mana. Gitu aja. Nggak bisa kalau semuanya koleris. Stres teman-teman leadernya. Sepaneng, gegeran terus ya. Kan gitu. Nggak bisa juga kalau misalkan sanguin KB, guyonan tok. Ya kan, gak capai opo-opo, ndak bisa. Sama, pragmatis, KB. Diomongin dari semangat pagi, kalau sing ngurus. Ditinggal IG-an, ndak bisa. Melankolis ya gitu. Diomongin dari dimotivasi tambah sambat, sambat KB sak grup. Ya sudah, jadinya tim sambat. Benar nggak teman-teman? Kan gitu. Jadi memang tim itu beragam isinya. Makanya jangan terjebak dengan karakter. Orang itu masing-masing. Saya ini ya ada pragmatisnya, saya ada sanguinnya teman-teman. Ya. Kan gitu. Saya selalu ngomong sama agent saya. Saya itu suka banget ya guyonan, seneng jalan-jalan. Nomor 1, nomor wahid teman-teman. Karaoke, ayo teman-teman. Tapi kalau sudah bahasan follow up ya dan prospek, kamu ndak berangkat, bisa tak potong itu lehernya teman-teman. Sungguhan. Kan sudah jelas. Kerjakan sesuatu itu sesuai waktunya. Pagi siap-siap berangkat, ya. Malam telepon. Ya, seminggu sekali meeting. Selesai meeting dibacakan progres, ada apresiasi, ya wes kumpul-kumpul sambil karaoke, makan-makan, enggak ada masalah. Kan ada waktunya, bukan setiap hari karaoke lelak gendeng teman-teman.
Benar enggak? Gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Saya pun gitu, teman. Saya ngamati anak-anak saya. Oh, gini ya, gitu. Tapi bagusnya mereka saling melengkapi. Kalau mau acara makan, bu, gak usah masak, bu, gak usah beli. Aku ibu aku sing masak loh. Aku aja, mbak aku, gitu. Masa ini, gitu. Orang-orang sanguin sih kayak gitu. Orang-orang koleris mah dia nggak mikir, teman-teman. Sakarep-karepmu, pokoknya yang penting budal. Tahu ya, orientasinya yang penting budal. Gak penting gak apa-apa, gampang mah orang koleris gitu. Ya, oke, next. Nah, ini contohnya, misalkan besok libur gitu ya. Jelas teman-teman orang koleris. Kita ke pantai ya gitu. Saya tanya sama mereka. Kalau misalkan kita ngadakan acara gitu ya, satu grup seneng gitu, sehingga kita bisa supaya tambah solid untuk capai tahun ini, supaya bisa bergandengan tangan, ya, tambah bagus gitu, gimana? Ke Malang, Bu. Sewa villa, Bu, ke Batu, Bu, gini jelas. Gitu ya. Jelas orang koleris dia pasti kasih masukan jelas, teman-teman. Ya, orang sanguin, seneng deh teman-teman, hore gitu, pokoknya yang penting senang-senang tok is. Orang pragmatis sakarepmu, Banang Malang ya, Banang Batu, Banang Kali ya terserah. Tapi coba lihat orang melankolis, ya Allah Bu, Malang iku lo anyep, Malang iku lo aduh, selak pegel tutuk kono lah gitu. Makanya jangan sampai terjebak dengan karakter masing-masing. Ya, hati-hati teman-teman ya. Ke London juga gitu. Kita ke London. Oke, tahun ini start club London. Ya wes. Tapi kalau misalkan orang melankolis, aduh gak pernah numpak pesawat, ngolek mutapi. Perjalanan sak ngono suwe ini. Aduh, sing boten-boten jadi pikir-pikir teman-teman ya. Jadi gunakan melankolis Anda pada tempatnya. Saat evaluasi boleh. Ya. Oke, next. Jatuh sudah jam 12. Sorry teman-teman. Oke, saya percepat ya. Kalau mau ditutup juga boleh. Tidak apa-apa, tinggal sedikit kok. Oke ya. Hukuman bagi pemalas adalah masa depan yang suram dan penyesalan. Ya teman-teman ya. Jadi madesu teman-teman ya. Masa depan suram. Ya. Itu teman-teman ya. Sekilas dari saya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa orang yang mungkin lemah di fisiknya bisa dikuatkan. Ya. Orang yang bodoh bisa diajari sampai pinter. Ya. Orang yang nggak ngerti bisa difahamkan, tapi kalau orang malas teman-teman tidak bisa diapa-apain, cuma bisa didoakan, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan teman-teman. Di situ aja pesan saya, ya. Jadi orang malas tidak bisa diapa-apain, ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Oke, nah next ya teman-teman. Mungkin teman-teman merasa melihat ya di papan, waduh ini EP-nya segini, ini EP-nya segini, ini EP-nya segini, ya. Teman-teman harus tahu, di sini tidak ada kompetisi, teman-teman. Ya, di sini tidak ada kompetisi. Ini adalah tentang Anda dan Anda. There is no competition. It's just you versus you. Tidak ada kompetisi di sini. Tidak ada kompetisi antara satu agent dengan agent yang lain. Tidak ada kompetisi antara satu leader dengan leader yang lain. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini adalah kompetisi dengan diri kita sendiri. Dari minggu lalu dengan minggu ini, bagaimana saya berpacu dengan diri saya sendiri. Saya berpacu dengan bagaimana jam kerja saya sendiri. Saya berpacu dengan kedisiplinan saya sendiri. Saya melawan diri saya sendiri, bukan untuk melawan orang lain. Saya buktikan, saya mulai tim saya dari awal lagi seperti itu, bukan karena ingin membungkam mulutnya mereka, tidak, sama sekali tidak. Saya ingin tantang diri saya sendiri. Ketika saya merekrut orang-orang biasa seperti mereka, ya, yang background-nya guru TK dan perangkat desa, saya bisa jadikan mereka AUM saat itu Pro AAD Bali Lombok dan juga AAD. Saya mau tantang diri saya untuk rekrut yang lebih, ya. Ini loh, saya harus tantang diri saya untuk rekrut yang lebih, saya handle lebih. Ya alhamdulillah teman-teman, 2019 seperti itu. 2020 ya, bismillah teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat dibandingkan dengan tahun lalu sangat jauh ya teman-teman. Tapi ya saya masih bersyukur, saya juga masih meyakini saya masih ada waktu kita berjuang bersama-sama. Ya teman-teman, sekali lagi tidak ada kompetisi di sini, kompetisinya adalah tentang kita dengan diri kita sendiri. Ya. Oke. Next. Thank you teman-teman ya. Nah, ya, itu sekilas dari saya teman-teman ya. Kok pas ya saya di sini teman-teman nih. Ya, saya pas di kantor SP32 ini teman-teman ya. Untung Mbak Robert belum datang ya.
Coba gitu dia pasti tahu tadi saya nangis-nangis. Jangan ngomong teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup berarti ya Pak Fakri waktunya. Teman-teman saya mohon maaf loh ya. Sungguhan, saya ada kelebihan berapa ini ya? Berapa menit ya? Sorry banget ya teman-teman, saya mohon maaf. Kadang-kadang gitu, kalau nggak diingatkan saya bisa di luar teman-teman ya. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, saya kembalikan ke MC-nya Bu Sri Sulasmi ya Bu ya. Oke. Ya, sama-sama teman-teman. Semuanya luar biasa ya. Keren ya, ini teman-teman ya. Ih, sampai sekarang sih masih ini loh ya. Masih kuat ngecat semua loh ini ya. Waduh, keren ya teman-teman. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sesuatu ya teman-teman ya. Bisa dapat sesuatu dari saya ya teman-teman ya. Saya bukan orang yang hebat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tadi saya cerita saya cuma orang yang pas-pasan aja ya. Thank you Dr. Ivan, thank you Ko Paulus ya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, teman-teman saya juga minta maaf ya kalau misalkan ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, teman-teman sekali lagi saya mohon maaf. Memang saya seperti itu kalau ngomong, saya kemarin sudah ngomong sama Pak Fahrur, saya ini kalau ngomong itu kadang-kadang suka nyelekit. Ya kalau anak-anak saya gitu ya, kalau misalkan bukan anak-anak saya sendiri, saya takutnya sakit hati, gimana ini Pak gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa gitu. Oh ya sudah, kan saya takutnya ada yang nggak enak hati atau gimana. Makanya misalkan loh ya teman-teman ya, ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan, teman-teman harus tahu bahwa itu semua saya murni, saya tidak sengaja teman-teman ya. Itu juga ya mungkin supaya teman-teman tidak mengundang saya lagi. Karena ya wong ya pengen kita ya teman-teman ya, parah banget gitu ya. Aduh saya tidak bisa teman-teman kalau disuruh ngomong yang formal-formal, ngapunten teman-teman ya, tidak bisa. Jadi saya mohon maaf para leader, para agent, saya mohon maaf ya. Oke, kalau misalkan ada yang tanya. Oke, thank you teman-teman. Ini yang mana ini pertanyaannya? Yang mana dulu nih? Bu, mungkin ada yang bisa bantu saya ini yang mana ya? Mana ini? Mulai yang mana ini ya teman-teman? Ini karena banyak ngakak-ngakaknya nih tadi ya, maafkan saya ya leader-leader. Ya saya kalau ngomong gini ya teman-teman ya. Ada pertanyaan tadi, Bu Lia, kalau untuk menghadapi orang yang sudah pernah dikecewakan oleh asuransi, itu bagaimana berdiplomasi? Pertanyaannya gitu. Oke. Bagaimana cara untuk menghadapi orang kecewa dengan asuransi gitu ya? Teman-teman, kebetulan ini kejadian mulai dari tahun 2019 ya di Lamongan. Karena kan tepat kantor kita itu 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kecewa seperti itu, kita cari tahu dulu kecewanya tentang apa, gitu ya. Sama dengan ketika teman-teman pergi ke dokter punya keluhan. Dokter itu kan dia punya banyak obat, sama nih. Prudential kita ini kan ibaratnya kayak dokter ya. Prudential itu tempatnya ada banyak obatnya. Pasien masuk, dokter kan pasti tanya keluhannya teman-teman, betul ya? Bu, keluhannya apa gitu ya? Ada yang jawab gitu. Saya tuh suka pusing dok, gini pusing, terus kemudian perut saya juga sering sakit, suka sakit gitu. Dokternya jawab apa teman-teman? Oh kalau suka pusing ya dilanjutkan Bu, wong suka kan gitu. Enggak guyon-guyon. Biar tegang ya teman-teman ya. Karena kalau sudah berbicara tentang nasabah yang kecewa asuransi itu kebanyakan tegang gitu ya teman-teman ya. Oke, santai aja. Teman-teman tanyakan kecewanya karena apa. Kalau misalkan kecewa karena nilai tunai, berarti yang teman-teman kasih obat itu adalah obat untuk nilai tunainya. Saya kalau kasih obat untuk nilai tunainya, saya jelaskan detail. Dulu awal pada saat akad itu seperti apa, karena kebanyakan yang kecewa itu satu, mereka yang hari ini kontak agennya tidak bisa. Jadi ngubungi agennya sulit, kemudian datang ke kantor bawa polisnya, tahu-tahu nilai tunainya ada sekian, padahal sudah 10 tahun nih. Nah, karena kan dulu dijelaskannya tabungan, ya gratis manfaat kartu rumah sakit dan sebagainya. Nah itu saya bantu handle teman-teman. Ya, saya jelaskan detail. Nah, obatnya itu jangan sampai salah obat. Kalau orang sudah kecewa dengan nilai tunai, teman-teman ya, jangan pernah bukakan polis PPH Plus yang full asuransi. Ya tambah kecewa lagi. Fokus untuk mengobati nilai tunainya dulu. Kalau saya gitu, ya. Jadi saya obati nilai tunainya dulu, saya tunjukkan perbandingannya.
Bu, tidak cuma ibu memang yang alami seperti ini. Saya juga selaku mewakili perusahaan, saya juga minta maaf apabila ada kekecewaan atau penjelasan dari agen Lamongan yang mungkin saat itu kurang pas ya Bu ya. Terlepas ini agen saya atau tidak teman-teman ya, saya pasti bantu handle. Karena memang per tahun ini teman-teman Pak Robert percayakan untuk saya stay di kantor ya, PIC gitu ya. Jadi biasanya saya bantu handle kayak gitu. Kemudian dari tahun lalu juga saya sering bantu nasabah-nasabah yang kecewa seperti itu. Jadi saya ngomong seperti itu. Saya mewakili perusahaan, saya minta maaf. Bila akan ada pelayanan berkenan atau mungkin ada penjelasan yang ternyata tidak sesuai gitu ya. Karena pada dasarnya seperti ini. Saya jelaskan dulu teman-teman. Saya tidak mau ngomong itu seperti apa kalau tidak ada polisnya. Karena tidak bagus ngomong yang tidak ada dasarnya. Kan gitu ya. Dari segi manfaat ini bagus sekali. Ibu lanjutkan saja. Ini harus lanjut. Kenapa buat jaga-jaga? Untuk nilai tunainya jika ibu butuh kepastian, Bu Dirjen sudah berikan solusinya. Solusinya adalah seperti ini. Saya tunjukkan perbedaannya dengan PCB 88. Ngambilnya ibu bisa di tahun ke-25 atau tahun ke-30. Kebanyakan teman-teman di Lamongan itu kan orang daerah ya. Muslim itu kita ada ibadah haji teman-teman ya. Jadi mungkin ibu bisa gunakan untuk uang saku haji. Kalau PCB 88 dia ngambil tahun ke-25 atau tahun ke-30, pasti sudah ada penambahannya. Jadi pasti ada selisih plusnya. Itu bisa untuk ngobati untuk kekecewaan nilai tunainya. Gitu. Ya kemarin saya nemuin nasabah 8 tahun ya premi 600.000, manfaatnya banyak sekali, cuma tinggal nilai tunai 20 juta. Kalau dia hitung manual itu harusnya ada 60 juta, berarti kan selisihnya 40 juta. Jadi dia bilang, terus gimana kayak gini Mbak solusinya? Saya bilang seperti itu tadi, saya minta maaf dulu, saya berikan solusi, buka PCB 88 ya, premi 2 juta 21.000, ambilnya di tahun ke-25 itu sudah ada plus sekitar 38 juta. Yang 2 jutanya bagaimana? Ada cashback. Karena kan dia bayarnya tahunan. Balik teman-teman uangnya. Untuk mengobati lukanya itu. Tapi kalau misalkan orang klaimnya nombok, ngamuk-ngamuk, rumah sakit nombok. Iya, saya bawakan PPA Plus. Saya jelaskan detail bahwa itu punya seperti ini. Jadi jangan pernah salah kasih obat ke nasabah. Orang sakit perut, kamu kasih obat sakit kepala. Tidak cocok. Tanyakan dulu kecewanya tentang apa. Gitu ya. Itu sih, terjawab ya. Terjawab enggak? Kalau tidak terjawab mungkin bisa tanya ke leader yang lebih hebat-hebat ya teman-teman. Kalau ini sekedar saya berbagi aja dengan pengalaman yang saya pernah lakukan. Dan alhamdulillah pasti muncul case baru. Biasanya gitu. Keren ya teman-teman. Ayo teman-teman silakan yang mau bertanya lagi langsung. Keren banget Bu Lia. Terpesona sampean sandepannya sampai nggak diputer ini tadi sama Cleo. Ya. Oh belum ya ini. Ya, Bu Lia tanya menjaga mental tetap tangguh dalam segala kondisi gimana Bu? Bagi tipsnya. Kalau bagi tipsnya menjaga mental dan tangguh, saya pasti jadi ini saya juga baru tahu pas ketika saya kenal Robi ya. Jadi Robi Oktober itu coach yang menurut saya dia bisa membawakan dengan simple. Sebenarnya semuanya harus dicatat teman-teman, dan kebiasaan saya itu kalau saya butuh semangat dan apa, itu saya lakukan hal yang bisa bikin saya senang dulu. Saya tuh senang kalau enggak harus yang mahal-mahal. Saya makan nasi uduk di salah satu kebetulan selera kita sama ya. Saya makan nasi uduk di tempat favorit saya dengan sambal ya. Kemudian ditambah kol goreng, ditambah juga dengan bebek paha. Itu sudah merupakan bahagia. Mood saya langsung bagus. Atau saya sekedar dapat telepon dari Pak Robert dan kita ngobrol ngalor ngidul gak jelas gitu ya, ngobrol tentang tim, ngobrol tentang kantor apa, itu mood saya bisa bagus. Atau mungkin saya sama anak saya gitu, itu mood saya bisa bagus. Atau saya senangnya lagi pengen karaoke ya teman-teman ya, saya punya ruang karaoke di rumah itu juga murni semua dari Prudential ya, itu ya, saya karaoke teman-teman, itu langsung mood saya bagus. Nah untuk menjaga mentalnya itu ya memang ditentukan dari seberapa besar tujuannya, seberapa kuat kemauannya untuk berubah. Karena pada dasarnya kita semua tidak kekurangan kemampuan, kita hanya kurang kemauan teman-teman. Sebenarnya seperti itu, gitu ya. Sebenarnya kita semua itu mampu kok, cuma tinggal mau apa tidak. Gitu. Dan sebenarnya kita juga tahu bahwa orang kalau lapar ya makan, orang kalau ngantuk ya tidur, bodoh. Orang kalau mau AAD, kalau mau AD ya prospek dan rekrut. Kan gitu. Betul ya teman-teman ya. Sukses itu kan sesimpel itu sebenarnya.
Kan gitu ya teman-teman ya. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, ya. Kalau risih ya mandi, ya supaya bersih. Kan gitu. Podo, mau AAD dan AD, apa yang harus dilakukan? Ya prospek dan rekrut teman-teman. Ya, itu sih. Terjawab nggak kira-kira? Ini ada lagi Bu Lia, Mas Didin ya. Tadi belum dijawab kan ini ya. Yang pertama oleh kita menjual selalu dipandang ngasih yang baik-baiknya. Bagaimana diplomasi Bu Lia pada prospekan yang pernah udah tadi ya. Kalau yang kedua ini udah belum Bu ya? Yang kedua, iya yang kedua saja. Tapi sulit diajak ketemu. Iya. Oke, menurut Bu Lia kita harus bagaimana ya Bu? Ya, oke. Kalau kita punya agen rekrutan sudah jadi agen tapi dia sulit diajak ketemu. Setiap di chat selalu bilang sibuk. Menurut Bu Lia kita harus bagaimana ya Bu? Teman-teman menurut saya ya, seseorang itu kenapa dia mau berubah? Dia punya keputusan besar yang mau berubah. Ini yang saya alami ya teman-teman ya, sorry. Saya mengalami itu, saya putuskan untuk full time karena pikiran saya terbuka, hati saya juga terluka teman-teman saat itu. Jadi orang itu kenapa dia berubah? Karena itu. Pak Robert buka mindset saya, kehidupan saya dulu itu seperti itu, gitu loh. Ya, jadi kehidupan saya dulu seperti itu dibukakan dulu sama beliau. Kemudian digambarkan nanti kalau misalkan kamu seperti ini, digambarkan juga. Kebetulan saya punya kepahitan hidup, teman-teman. Hati saya itu terluka, karena saya harus bahagiakan bapak saya segera. Ya, orang tua saya broken home, saya ikut bapak, teman-teman, ya. Saya punya cukup kepahitan hidup, teman-teman, ya. Saya SMP tinggal sama bapak. Ini enggak apa-apa ya, saya cerita lagi ya. Saya sering enggak makan 3-4 hari, teman-teman. Sekalinya makan itu suatu hari bapak bawa bungkusan nasi, itu ditaruh, disuruh makan saya. Saya tanya, bapak sudah makan? Sampun nedot, Pak? Wis mari wis warak bapak. Wodis. Bapak cuma pura-pura, teman-teman. Ya. Saya langsung makan dengan lahapnya. 4 hari teman-teman enggak ketemu nasi. Itu biasa. Saya SMP sering enggak bawa uang saku. Saya ini kan dulu kayak preman, teman-teman. Jadi malah arek-arek itu gampang. Sering enggak bawa uang saku. Memang enggak punya orang tua saya, teman-teman. Saya makan gitu. Tinggal ada sekitar 3 suapan paling ya. Bapak itu ngambil tulang-tulangnya sama nasinya dikit-dikit. Dikelamuti gitu teman-teman, digigiti gitu ya, yang tulang-tulang lunaknya. Saya lihat bapak, saya nangis. Berarti bapak itu enggak makan. Berarti nasi yang tadi dia bawa, itu bapak enggak makan teman-teman. Jadi bapak itu enggak makan sebenarnya. Ya, jadi dia kasihkan itu untuk saya saat itu teman-teman. Saya sampai ya Allah, kalau misalkan dari ini bapak saya minta apa gitu ya, terus kemudian saya tidak bisa nuruti, ya padahal orang tua tidak pernah minta apa-apa sih ya teman-teman. Maksudnya ya gitulah. Mungkin bisa digali dulu ya, dibukakan lagi, maksudnya hatinya disenengin dulu. Ini backgroundnya apa nih? Kok sampai sulit ditemui? Apakah mungkin dia punya hari tertentu aja? Contoh misalkan tiap Jumat Kliwon gitu bisanya ditemui. Atau gimana ya? Ini backgroundnya apa ya kalau saya boleh tahu? Sulit ditemui ini karena pengusaha atau gimana ya maksudnya? Atau gimana ini Bu maksudnya? Karena kalau misalkan orangnya sudah senang sama kita sih, saya yakin gampangannya ya dia pasti bukan cuma kepalanya yang bukan cuma waktunya yang diserahkan, kepalanya pun pasti dikasih. Kalau hatinya sudah dapat sih. Gitu. Ya. Sudah teman-teman sudah puas? Ini sudah siang, mungkin Pak Ivan mau tambahin? Iya, sorry ya kalau terima kasih ya. Makasih sekali lagi, thank you. Semangatnya luar biasa. Aku jadi hebat nih, hebat ya. Hebat nih. Sorry. Ya itu teman-teman lihat ya. Ini contoh leader yang sukses ya, teman-teman. Mulai dari agent, saya sebut leader yang sukses. Kenapa? Karena sebagai seorang agent pemula pun tidak putus asa. Ya, kita bisa lihat makin makin diberi motivasi, makin jalan nih, makin greng ya. Wow, luar biasa. Teman-teman, tepuk tangan dong sekarang buat semua ya. Buat thank you Bu Lia. Thank you semuanya. Thank you. Bareng ya Bu Lia. Kemudian kasih penghargaan luar biasa. Thank you.
saya mewakili beberapa teman KPM, Ibu Suhaini, Ibu Serafini, Ibu Vinia, juga siapa lagi ya, Michael, ya, untuk terima kasih, juga timnya Raymond juga, ya, thank you Lia. Kita akan foto ya teman-teman ya. Ayo teman-teman, terima kasih. Untuk chatnya nanti Leo tolong screenshot ya. Nanti kita akan kasih ke Bu Lia lewat Didin ya, Bu Lia ya. Tuh. Boleh Dok. Semua videonya dibuka teman-teman. Kita akan video dibuka untuk ucapin terima kasih ya. Kita mau masukin ke Instagram kita nih. 3 kali ya. Oke. Karena ada 3 halaman. Oke, halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Lia, terima kasih sekali lagi. Teman-teman beri tepuk tangan dong ya. Thank you. Sering-sering ya memberkati kita ya. Aduh ya, saya sering ke Surabaya, Dok. Soalnya kan Pak Repan tidak pernah ke Lamongan itu. Jadi ini saya yang harus ke Surabaya gitu. Jadi jam 4 itu baru balik ke hotel. Nanti kita kirim helikopter ya buat kamu. Siap. Saya mohon maaf, beneran ya, para leader, Dokter Ivan, maaf ya kalau misalkan ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan, ya dimaklumi ya teman-teman ya. Saya ini soalnya dulunya sekolah cuma S3 ya, SD, SMP, SMK ya, jadi nggak bisa ngomong formal-formal ya. Maaf ya teman-teman ya, maaf banget ya. Thank you ya teman-teman semua, luar biasa ya teman-teman. Thank you Lia ya. Oke. Maju terus, sukses terus. Amin, luar biasa. Amin. Oke, teman-teman, saya kembalikan ke MC untuk meneruskan acara ya, kurang 10 menit lagi. Terima kasih. Silakan Bu Sri. Ya Pak, terima kasih. Teman-teman, suara saya kedengeran? Kita lanjut. The recording has stopped. Acara. Dengar Bu. Oke. Silakan Bu Sri. Yuk. Oke, terima kasih. Bu Lia, terima kasih. Keren banget. Kami sangat-sangat termotivasi. Semoga kita bisa pakai ilmunya Bu Lia hari ini untuk 2,5 bulan ke depan ya. Terima kasih banyak Bu. Teman-teman, mari kita lanjut acara kita pada siang hari ini. Tanya jawab sudah, kita akan dari submission ya. Prusmat dari tanggal 6 sampai 14 Oktober. Rahel Feli 3 juta 1 case. Ke-8 Ferry Ferdinand 6 juta 1 case. Yang ke-7 Vicky 7,8 1 case. Yang ke-6 Tony Chandra unit Harjo 8 juta 1 case. Yang ke-5 Chandra Leonardi unit Neti Tandeng 10 juta 1 case. Yang keempat Sony Chandra unit Harjo 14,8 1 case. Yang ketiga Hermanto Salam unit Hermanto 22,5 juta 1 case. Yang kedua Budi Hartono unit Paulus 23,4 1 case. Yang pertama Neti Tandring unitnya Tandring 73,6 juta 1 case. Top agent Mantudit 1 periode 1 sampai 16 Oktober. Harjo Sweknyo
12,2. Ini upgrade ya, kok 0 case-nya. Sandra Leonardi 19,7 juta 2 case. Yang pertama Yulia Tanjung 29,1 1 case. Top agent month to date periode 1 sampai 16 Oktober. Etim Sumantri 35,9 juta 3 case. Anneke 49,2 juta 6 case. Melisa 67 juta 6 case. Next, Creo. Top 3 agent month to date. True Star Sign. Yang pertama Darmawan M, unit Darmawan 82,12 case. Yang kedua Rikoko, unit Rikoko 65 1 case. Dan yang ketiga Linda Yunus, unit Serafini 44,73 case. Sorry Bu Sri, ini internetnya lagi lemot. Oh iya. Nah, top agent year to date Prusmat Agency Kristianti Natalia 239 juta 12 case, unit Hermanto Salam. Ranking kedua Paulus Santoso, unit Paulus Santoso 376,7 juta IPE 15 case. Ranking pertama Harjo Swekno, unit Harjo Swekno 520,6 juta IPE 27 case. Top agent year to date tim. Periode 1 sampai 16 Oktober, 1 Januari sampai 16 Oktober. Ranking ketiga Adi Guna, unit Marisa 278,1 juta IPE 22 case. Ranking kedua Hartono, unit Hartono 283,3 juta IPE 23 case. Ranking pertama Anneke 320,2 juta IPE 25 case. Top agent year to date ya, Prustarsya. Ya. Yang pertama Riko. Unit Riko 440,9 juta IPE 16 case. Yang kedua Linda Yunus. Unit Serafini
270,7 juta APA 18 case. Yang ketiga, Serafini Ang, unit Serafini 266,8 juta APA 9 case. Next, Rio. Top leader month to date PruSmart Agency periode 1 sampai 16 Oktober 2020. Harjo Sweknyo 20,9 juta 1 case. Ranking ketiga, ranking kedua Neti Tanring 21,2 juta APA 2 case. Ranking pertama Paulo Santoso 37,3 juta APA 3 case. Top leader mantu di E-Team periode 1 sampai 16 Oktober. Ranking 3 Sumantri 36,3 juta APA 3 case. Ranking 2 Anneke 66,4 juta APA 8 case. Ranking 1 Melisa 67 juta APA 6 case. Top leader month to date Pro Star Sign. Ranking 1 Serafini Ang. Unit Serafini 89,7 juta APA 6 case. Darmawan, unit Darmawan 82,5 juta APA 2 case. Ranking 3 Rikoko 71,2 juta APA 2 case. Next. PruSmart Agency top leader year to date 1 Januari sampai 16 Oktober. Yang ranking 3, Kairu Rossi 549,4 juta APA 48 case. Ranking 2, Paulo Santoso 897 juta APA 50 case. Ranking pertama. Harjo Swekno 1M,65 juta APA 70 case. Agency E-Team top leader year to date-nya 1 Januari sampai 16 Oktober 2020, ranking 3. Linda 469,7 juta APA 42 case. Ranking 2. Anneke 500,3 juta APA 43 case. Ranking pertama. Ranking pertama, Marisa 656,7 juta APA 42 case. Top leader year to date PruStar Sign. Ranking ketiga, dibalik ya sekarang. Riko 494,7 juta APA 21 case. Ranking kedua Farida, unit Farida 557,2 juta APA 48 case. Dan ranking pertama Ibu Serafini Ang 750,5 juta APA 43 case.